Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan yang sedang mengikuti kajian online Halaqah Tadabbur Quran pada Ahad pagi ini, pada Sabtu pagi ini. Semoga Bapak Ibu dan sahabat semua yang menyaksikan senantiasa Allah berikan nikmat sehat, nikmat iman, dan senantiasa diliputi nikmat hidayah. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pengajian kita, kajian tafsir kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas surat Luqman. Ini part kedua ya. Yang mana sebenarnya part pertamanya kita berharap sampai 10 ayat 10 ya. Tapi ternyata baru kejadian di ayat 3. Baru 2 ayat ya. Nah, kalau pembahasan tentang Luqman ya kita sama-sama tahu ya teman-teman semua ya bahwa Luqman ini bukan nabi. Tapi diabadikan karena banyak kisah-kisah ada hikmah-hikmah nasihat-nasihat beliau yang luar biasa dan akhirnya diabadikan sama Allah. Nah, mungkin penjelasan lebih jelas nanti dari Ustadz ya, diabadikan Allah di Al-Quran. Baik, untuk itu kami insya Allah izinkan Ustadz untuk menyampaikan materi 1 jam ke depan. Nanti setengah 11 insya Allah kami akan open untuk tanya jawab Ustadz. Kepada Ustadz, tafadhol masykuran. Nah, jazakallah khair, Roni dan jemaah semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Kita buka kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Man la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan pada pagi menjelang siang ini ya kita senantiasa dalam kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di Sabtu pagi Allah mempertemukan kita di tempat yang terbaik ya, di majelis al-ilmu, karena ketika di tempat itu dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disampaikan sabda-sabda Nabi yang sahih, maka ini menunjukkan itu adalah majelis zikir, dan majelis zikir itulah majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tujuan dan prioritas kehidupan kita, yaitu kita hidup dalam rangka kita untuk kembali, untuk kita pulang ke kampung halaman kita yang bernama akhirat. Maka hari ini yang kita jalankan adalah bagaimana kemudian kita berbekal sebaik-baiknya, berbekal sebanyak-banyaknya untuk kita menyongsong kampung halaman kita. Dan bekal yang terbaik itu kata Allah Subhanahu wa taala, tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal itu ketika kalian berbekal dengan ketakwaan kepada Allah. Dan ingat, pondasi ketakwaan itu adalah ilmu. Ilmu ya, maka jalan ilmu adalah jalan untuk kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ketika Allah mengumpulkan kita di tempat yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan nantinya Allah mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam
Mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah, berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Teman-teman semuanya, para jemaah semuanya, betul tadi disampaikan oleh Ahroni, Akhinal Karim. Jadi alhamdulillah kita beberapa hari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan pembukaan ya, pembukaan tafsir surat Luqman, dan memang benar ada khilaf sebenarnya, ada khilaf pendapat tentang sosok Luqman itu. Ya, jadi memang ada sebagian mengatakan Luqman itu nabi. Ini pendapat dinukilkan oleh Ikrimah. Ya, oleh Ikrimah mengatakan Luqman itu adalah nabi. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang terkuat. Ya, selamat datang ya, Pak Haji, insya Allah. Barakallahu fiik. Dan pendapat yang terkuat mengatakan Luqman itu bukan apa? Bukan nabi. Tapi beliau adalah apa? Manusia. Kalau Imam Ibnu Qayyim beliau berasal dari Sudan. Ya, jadi ada apa? Ada tiga ya, ada tiga manusia terbaik dari Sudan kalau kita pernah baca beberapa ungkapan yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, dan yang pertama adalah Bilal. Jadi kalau di beberapa riwayat itu mengatakan tiga sosok manusia soleh yang berkulit hitam gitu ya, yang masyhur namanya. Bilal bin Rabah, kemudian maulanya bekas budaknya Umar bin Khattab, tidak disebutin namanya. Yang ketiga adalah Luqman ya, Luqmanul Hakim, manusia yang perkataannya itu penuh dengan hikmah. Ya, jadi hikmah yang dimaksud di situ adalah pemahaman Islam. Makanya Luqman itu pendapat yang terkuat sebenarnya disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim, mengatakan bahwa Luqman itu adalah sosok manusia yang soleh, yang perkataannya itu penuh dengan hikmah, penuh dengan pemahaman Islam, dan perkataannya itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Ya, Masya Allah ya. Dan pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas, kita baru nyampe ayat yang kedua ya. Nah, di pertama dan ayat yang kedua, dan diawali oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah mengatakan alif lam mim. Dan kita tahu makna alif lam mim ini adalah apa? Wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ya, ini membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan buatan manusia, ya, bukan buatan manusia, karena tidak semua maknanya, ada makna-makna tertentu yang hanya Allah mengetahuinya, dengan tujuan itu untuk memperkuat keimanan kita, menguatkan keyakinan kita bahwa Al-Qur'anul Karim itu betul-betul sebuah produk yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kalamullah yang mulia. Dan Allah katakan tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat Al-Quran, Alkitab yang penuh dengan hikmah. Dan kita sudah bahas tentang makna hikmah itu sendiri. Jadi hikmah, pendapat yang terkuat mengatakan hikmah itu adalah as-sunnah. Ya, as-sunnah. Karena di surat An-Nisa ayat 113, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Ya, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah itu telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah. Al-Hikmah di situ kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tashil Lit-Ta'wil Wat-Tanzil di halaman 315, Al-Hikmah di situ maksudnya As-Sunnah. Jadi kalau kita terjemahkan ya secara tekstual, maka harusnya terjemahannya Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Jadi ini menunjukkan perkataan Nabi itu, ya, perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu tertuntun dengan wahyu. Ya, tertuntun dengan wahyu. Jadi pada hakikatnya hadis Nabi yang sahih itu, ya, apa bedanya hadis dengan sunnah? Kalau hadis itu berkaitan dengan perkataan, dominan perkataan, hadis. Makanya orang Arab itu kalau dia bilang berdialog, maka dia katakan apa? Muhadatsah. Muhadatsah itu berdialog. Kan orang jawab pakai lisan gitu kan. Haditha itu perkataan. Maka kalau disebut dengan hadis lebih dominan kepada perkataan.
Tapi kalau sunnah itu lebih enak memahaminya dengan gaya hidup sunnah. Nah, jadi hiduplah sesuai dengan sunnah Nabi, berarti kita bergaya hidupnya sesuai dengan gaya hidup Nabi gitu. Makanya sunnah itu kalau kita lihat karya dari Syekh Mahmud Tohan, sunnah itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min kaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Jadi sunnah itu semua yang nempel gitu. Ma'udhifa itu semua yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataannya, baik perbuatannya, baik sifatnya, baik penetapannya. Kalau penetapan itu sahabat yang melakukan, Nabi mendiamkan gitu. Maka menunjukkan kalau Nabi itu apa? Sukutun Nabi itu, diamnya Nabi itu yadullu ala tauqifi, menunjukkan Nabi apa? Nabi cocok dengan perkara itu. Nah, jadi kalau Nabi mendiamkan perkara itu, maka menunjukkan apa? Maka perkara itu apa? Dibolehkan gitu. Nah, ini beberapa kaidah yang harus kita pahami ya. Maka pada hakikatnya semua yang dilakuin oleh Nabi itu tertuntun oleh wahyu. Makanya ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran gitu. Jadi Nabi itu Al-Quran yang berjalan gitu. Apa yang Nabi lakukan ketika Nabi berkata-kata, maka perkataan Nabi itu adalah perkataan yang tidak dibangun di atas hawa nafsunya, tidak berdasarkan keinginannya, tapi Al-Quran mengatakan wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun yang Nabi katakan kecuali terbimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi ini hadir ke muka bumi ini sebagai role model. Ya, beliau apa seorang multi talent yang luar biasa. Jadi apapun kita nih, apa dan siapapun kita, maka semua semua posisi kita, peran kita itu kita wajib mencontoh Nabi. Kita sebagai kepala rumah tangga, Nabi sudah mencontohkan bagaimana kepala rumah tangga yang baik. Kita sebagai suami, Nabi contohkan bagaimana suami yang baik. Kita sebagai pebisnis, Nabi contohkan bagaimana berbisnis yang baik. Gitu ya. Kita sebagai apa? Pemimpin, Nabi contohkan bagaimana pemimpin yang baik. Nah, ini yang harus kita ingat bahwa luar biasa karena apa yang Nabi jalankan itu maka tertuntun oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ayatnya, ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin ini sebagai petunjuk. Jadi Al-Quranul Karim itu, ayat-ayat Allah itu fungsinya sebagai petunjuk, sebagai hidayah, dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi fungsi Al-Quran itu dia rahmat dan petunjuk. Secara kaidah bahasa Arab, kata-kata rahmat itu dari kata ra, ha, dan mim, itu kalimat dasarnya. Maka kata Al-Imam Ibnul Faris di kitabnya Maqayis Al-Lughah, kata beliau, ketika ra, ha, dan mim itu digabungkan, yang asal dasar kata rahmat itu berasal dari kata rahima, artinya kasih sayang. Nah, jadi kalau hari ini ada orang namanya Rahmat gitu ya, ada namanya Rahmi gitu. Apalagi Rohim gitu ya. Apalagi ya, ya pokoknya yang senada-nada seperti Rahma gitu kan, itu sama. Asal katanya tetap Rahima gitu. Dan secara bahasa, nah Rahima itu artinya kelembutan, kelembutan, kehalusan gitu ya. Ya kemudian apa namanya kasih sayang. Makanya kata Al-Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Alfazul Quran, kata beliau, orang kalau kemudian dia mengatakan kalimat rahmat, rahim, rahimah, maka tidak hanya secara sikap dia berlemah lembut, tapi sifatnya dia sering berbagi kebaikan gitu. Nah, ini dinukilkan oleh apa? Al-Imam Al-Asfahani dalam kitab Mufradat Alfazul Quran. Nah, jadi tidak hanya secara tutur kata dia lembut, tidak hanya secara sikap dia lembut, tapi kemudian secara perbuatan pun ini adalah orang-orang yang kemudian dia senang berbagi, berbuat baik. Dimanapun dia berada, maka dia menyebarluaskan kebaikan. Nah, ini makna dari kalimat apa? Rahmat dalam ayat ini. Gitu ya. Maka
ayat-ayat Allah itu, kenapa Allah turunkan kepada kita? Kenapa ayat itu sampai kepada kita? Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Agar kehidupan kita itu terbimbing dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tahu sifat yang selalu disandarkan kepada Allah, ya. Ketika kemudian setiap kali kita menyebut nama Allah, ketika kita membaca bismillah, maka selalu diiringkan dengan sifat kasih sayang Allah gitu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahkan kasih sayang Allah itu tidak hanya kepada hamba-hambanya yang soleh, ya, kepada hamba-hambanya yang beribadah kepada Dia. Bahkan Allah itu rahmannya Allah, sayangnya Allah itu wasi'atur rahman, sebuah kasih sayang yang sangat luas, sampai orang-orang yang durhaka sama Allah pun, yang durhaka sama Allah, mereka tetap apa? Dapat jatah rezeki dunia di muka bumi ini. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang terdepan dalam perkara-perkara dunia. Banyak orang yang kemudian secara akidah dia mengkufuri Allah, tapi mereka terdepan dalam perkara-perkara dunia gitu. Nah, karena memang dunia ini bukan ukuran kemuliaan. Makanya menarik ketika Nabi kita itu apa bicara tentang perkara dunia, kata Nabi kita, laukanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, jika dunia itu nilainya di hadapan Allah itu senilai potongan sayap nyamuk, ya, maka laqad harramallahu ala surbatil ma'ilal kuffar, maka Allah tidak akan pernah memberikan seteguk air kepada orang-orang kafir. Berarti nilai dunia ini nggak sampai senilai potongan sayap nyamuk, gitu ya. Karena kalau seandainya dunia ini nilainya sepotong sayap nyamuk, itu Allah nggak ridho ngasih seteguk air kepada orang-orang kafir. Ya, kenapa justru orang kafir hari ini mereka memimpin dunia, umpamanya memimpin perekonomian gitu ya? Karena memang dunia ini nggak bernilai di hadapan Allah. Maksud tidak bernilai ini adalah yang harus kita pahami adalah nilai dunia dibandingkan akhirat gitu, itu maksudnya. Jangan sampai nanti kalau orang nanti apa dia memahami dunia nggak bernilai, dia tinggalkan dunia gitu, nggak gitu juga. Karena kajian-kajian tentang perkara waro, perkara zuhud, itu bukan kajian yang nyuruh kita untuk meninggalkan dunia. Jadi kalau orang mengatakan, Ustaz kita harus zuhud gitu kan, nah, kemudian dia tinggalkan dunia, dia sibuk berdakwah, anak istrinya ditelantarkan, justru ini bertentangan dengan nilai Islam. Ya, zuhud itu apa? Zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu artinya, kata Imam Ibnu Qayyim, zuhud itu artinya adalah taraku ma yusghiluka 'anillah, meninggalkan semua perkara yang membuat dirimu lalai dari mengingat Allah. Nah, jadi kalau kita sibuk bekerja, tapi saat kemudian kita sibuk bekerja, azan berkumandang, dan kita dahulukan perintah Allah, memang begitu seharusnya. Nah, jadi tidak usah meninggalkan dunia gitu ya, karena Nabi itu kendaraan terbaik. Nabi itu ketika punya kendaraan, kendaraannya kendaraan yang terbaik. Jadi kalau hari ini orang punya mobil yang terbaik, nggak dilarang oleh syariah gitu ya. Nabi itu ketika dia berperang, kuda perangnya kuda perang yang terbaik. Nabi itu ketika menggunakan baju besinya baju besi yang terbaik. Artinya boleh orang terbaik dalam perkara dunia, tapi kebaikan di dunia itu harus dalam rangka untuk mengoptimalkan bekal dia untuk akhirat. Makanya nggak boleh dalam permintaan itu orang minta dunia tegak dengan sedihnya, itu nggak boleh. Umpamanya contoh apa nih? Kita sering minta apa? Minta diberikan kesehatan. Boleh nggak kita doa minta sehat, Pak? Boleh. Tapi kalau sehat itu hanya titik sampai di situ nggak boleh. Tapi minta ya Allah sehatkan hamba agar hamba bisa kuat dalam beribadah dan menegakkan ketaatan kepadamu. Jadi semua perkara dunia itu Pak, ya dia akan masyru', akan boleh diminta ketika kemudian dia punya tujuan untuk kebaikan akhirat. Minta kaya boleh nggak? Boleh minta kaya, tapi tujuannya untuk akhirat ya Allah. Kalau hamba diberikan harta yang banyak, maka hamba akan berbagi, hamba akan semakin tenang beribadah kepadamu, hamba akan bisa maksimal melaksanakan amanah kewajiban kepadamu. Jadi perkara dunia itu dia boleh diminta kalau tujuannya untuk kebaikan akhirat. Tapi kalau dia tegak dengan sendirinya saja nggak boleh. Jangankan dunia yang real, harta segala macam, kita nuntut ilmu nih. Belajar kita, kalau kita nuntut ilmu itu niatnya dunia, apa kata Nabi kita? Lam yajid urfal jannah. Kalau ada orang yang belajar niatnya karena dunia, maka nanti dia nggak dapatin wanginya bau surga. Masya Allah. Jadi buru-buru masuk surga gitu ya. Padahal jalan ilmu itu jalan surga. Tapi kalau ada orang yang belajar niatnya bukan karena Allah, bau surga aja nggak dia dapat.
Padahal di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan surga itu bisa dicium baunya itu sepanjang 70 tahun perjalanan. Karena saking wanginya surga itu. Jadi dalam jarak yang jauh pun kecium gitu. Tapi orang yang niatnya karena dunia, maka Masya Allah. Nah ini yang harus kita ingat bahwa kalimat-kalimat rahmat dalam ayat ini menunjukkan bagaimana kemudian kita menempatkan ketaatan kita kepada Allah, cara kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dengan jalan-jalan yang Allah ridhoi. Nah, ya. Nah, maka hati-hati dengan perkara-perkara dunia yang kemudian dia tegak dengan sendirinya. Makanya dulu viral ya konsep-konsep sedekah gitu. Nah, antum pengen apa bulan depan? Pengen mobil. Di rumah ada apa? Di rumah ada motor. Udah sedekahkan motornya. Besok bulan depan dapat mobil. Nah, ini sedekah yang menyimpang, gitu kan? Kenapa menyimpang, Ustaz? Ya, karena dia mendikte Allah gitu. Kan nggak mesti bentuknya kalau kita berinfak di jalan Allah itu tidak mesti bentuknya itu kemudian sejenis apa yang kita inginkan gitu. Nah, bulan depan pengen punya apa? Pengen punya duit 1 miliar. Di rumah punya duit berapa? 1 juta udah. Sedekahkan 1 juta, bulan depan dapat 1 miliar. Ini menyimpang ini. Ya, kenapa itu menyimpang? Ingat kaidah-kaidah ibadah itu. Ya, Allah itu janji ketika Allah mengatakan masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila. Allah janji kalau kita sedekah pasti gantinya lebih baik. Itu janji Allah. Allah ganti kalau kita sedekah gantinya pasti lebih baik. Itu janji Allah. Dan Allah nggak pernah mungkir dengan janjinya. Tapi yang terbaik itu seperti apa? Itu Allah yang punya cara gitu. Bahwa jadi kita sedekah motor kita, bentuknya bukan mobil balasannya. Bentuknya Allah berikan kita kesehatan, paman. Allah jadikan anak-anak kita penghafal Al-Quran. Bentuknya rezekinya begitu. Ya, bentuknya boleh jadi bentuknya itu Allah bikin kita tenang dalam beribadah, khusyuk ibadah. Boleh jadi Allah dorong kita untuk juga bisa menghafal Quran. Boleh jadi bentuknya begitu. Gitu ya. Nah ini yang harus diingat. Makanya konsep ibadah itu ketika kita bicara tentang rahmannya Allah, maka kasih sayang Allah itu hanya bisa diraih dengan jalan-jalan yang Allah ridhai. Ya, bukan dengan dunia. Dunia itu sesuatu yang menyusul. Nah, saya pernah contohkan, kalau orang kemudian dia beli rumah, ada apa? Iklan, yuk beli rumah gitu. Kalau beli rumah, nanti dapat bonusnya TV gitu. Maka niatnya beli rumah baru dapat TV. Tapi kalau niatnya beli TV, ya udah Pak saya beli TV-nya doang gitu. Ya udah TV doang gitu ya. Gak dapat rumahnya gitu kan. Nah, ibadah gitu. Jadi TV itu bonus, dunia itu bonus. Makanya jangan pernah kemudian dunia jadi tujuan. Ada hal yang menarik ya. Ini agak luas pembahasannya. Kata Imam Qurtubi itu kata beliau, apa bedanya orang kaya dulu dengan orang kaya sekarang gitu. Sebagian orang kaya sekarang. Kalau sahabat dulu mereka kaya, kaya itu jadi wasilah, perantara, bukan tujuan. Makanya orang dulu makin kaya itu makin taat sama Allah. Karena kekayaan itu bukan apa? Bukan tujuan, dia perantara. Makin kaya, berarti kan makin nyaman beribadah. Makin dimudahkan dalam ketaatan, maka makin kaya mereka itu maka makin mudah dalam ketaatan. Tapi sebagian orang sekarang, sebagian nggak semuanya, itu jadiin kaya itu tujuan. Kalau udah kaya, udah kelar urusannya, udah selesai urusannya gitu ya. Malas ke masjid, malas duduk di majelis ilmu. Masya Allah ya. Nah, makanya saya salut sama keluarga ini ya, Masya Allah. Rajin untuk ilmu ya. Tiada hari tanpa ilmu luar biasa. Ini Harodi ini di kantor belajar gitu kan. Di sini belajar lagi, Masya Allah. Nah ini kehidupan yang berkah ya, sesibuk apapun kita terikat dengan ilmu ya. Nah, ini luar biasa. Nah makanya ingat, dunia ini jangan jadiin tujuan. Nah, maka yang salah satu tujuan kita itu meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini agak ini ya. Kemudian di surat makna dari rahmat kali ini adalah kajian tafsir bil ma'thur ya. Apa kemarin tafsir bil ma'thur itu? Tafsir riwayat ya. Tafsir riwayat itu adalah tafsir menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lainnya, ayat dengan hadis yang sahih atau ayat dengan perkataan para sahabat. Itu namanya tafsir bil ma'thur ya. Nah, kalimat rahmat ini ya, kalau kita menyimak di surat Al-An'am ayat 12 ya, maka Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul liman ma fis samawati wal ardi. Ya, kata Allah katakanlah kepunyaan siapakah semua isi langit dan isi bumi itu. Langit dan bumi itu punya siapa? Ya, ini Allah nanya kepada makhluknya.
Ya, ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena kita tahu langit dan bumi itu milik Allah. Qulillah, katakan langit dan bumi ini milik Allah. Ini Allah menjelaskan kata-kata rahmat dalam Luqman ayat yang ketiga itu. Kataba ala nafsihi rahmah. Nah, ini ya kalimatnya ya. Maka Allah katakan dialah yang menetapkan untuk dirinya kasih sayang. Jadi segala sesuatu yang Allah sebutkan tentang dirinya dia sayang, maka itu wajib kita imani. Kadang kan ada orang begini, katanya kita nggak boleh apa menyerupakan Allah dengan makhluknya, betul? Ya, kita nggak boleh bilang Allah itu melihat, karena kalau melihat kan makhluk melihat gitu. Nah gitu ya, nah, ini harus diluruskan pemahaman ini. Jadi ingat kaidahnya kan Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Allah itu nggak sama dengan sesuatu apapun di muka bumi ini. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Di situ Allah katakan apa? Allah cerita tentang dirinya, Allah itu apa? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Makhluk mendengar enggak? Mendengar. Makhluk melihat enggak? Melihat. Apakah ketika Allah mengatakan dirinya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan kita katakan si fulan itu dia melihat dan si fulan itu dia mendengar, apakah kita sedang menyamakan Allah dengan makhluknya? Tentu tidak, karena kan ada ayatnya di awalnya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Makanya kata para ulama, betul makhluk melihat, Allah melihat. Betul makhluk mendengar, Allah mendengar. Tapi melihatnya Allah nggak sama dengan melihatnya makhluk. Ya, mendengarnya Allah nggak sama dengan mendengarkannya makhluk. Ya, nah, ini kaidah ini kalau kita baca dalam pemahaman tauhid, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan di kitabnya Al-Aqidah Tauhid, maka apa? Segala sesuatu yang Allah sifatkan dirinya dan Allah kabarkan wajib kita imani. Imani sesuai dengan apa yang datang. Makanya konsep asma wa sifat itu kan Allah katakan punya Allah bilang dalam ayatnya umpamanya Ar-Rahman al-Ra'asis tawa. Allah sedang beristiwa di atas arsnya. Udah pahami aja begitu, nggak usah dipalingkan maknanya. Makanya konsep beriman kepada asma wa sifat itu kata para ulama, al-imanu bihi bima ja'a bihi minal kitabi was sunnah. Imani itu semuanya sesuai dengan kabar yang datang dalam Al-Quran dan sunnah min ghairi ta'wil. Nggak usah dipalingkan maknanya. Pahami dengan apa yang ada gitu ya. Nah, nggak usah ditambah-tambahkan, nggak usah dengan ini berkaitan asma dan sifat Allah. Begitu kaidahnya, karena Allah mensifatkan tentang dirinya. Nah, gitu. Nah, ini kaidahnya. Sama dengan ketika Imam Malik itu ditanya tentang masalah yadullah. Kan ada ayat Al-Quran yang mengatakan yadullah. Yad itu kan artinya kan tangan. Tangan Allah gitu ya. Kemudian ada A'rabi. Apa itu A'rabi? Arab Badui, dia datang kepada Imam Malik. Dia katakan, kaifal yad? Ya, bagaimana bentuknya tangan itu? Dalam beberapa riwayat dikatakan dia nanya tentang istiwa, kaifal istiwa. Gimana bentuknya istiwa? Bersemayam itu gimana bentuknya? Apakah duduk, berbaring, berdiri? Gimana bentuknya? Kata Imam Malik, dijawab sama beliau, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik, istiwa itu udah bersemayam, nggak ngerti kita gimana bentuknya. Allah nggak menjelaskan gimana tentang kaifiatnya. Ya, istiwa itu ma'lum, kita udah tahu maknanya. Yad, kita tahu maknanya tangan. Wal kaifu majhul, tapi bagaimana bentuk tangan, bagaimana bentuk istiwa, kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Karena Allah nggak pernah mengkabarkannya. Imani sesuai dengan ayat yang datang. Wal imanu bihi wajibun. Beriman bahwasanya Allah sedang beristiwa, Allah punya tangan, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Beriman terhadap semua ayat itu hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Adapun bertanya tentang kaifiat, tentang tata caranya, nah ini perkara yang mengada-ngada dalam persoalan agama. Nah, jadi kalau nggak usah difikirkan bagaimana bentuk tata caranya, itu bukan urusan kita. Tugas kita mengimani sesuai dengan ayat yang datang. Nah, itu kaidahnya. Maka di sini Allah katakan Allah Maha Penyayang. Ada seorang A'rabi namanya Aqra bin Hadis radhiyallahu taala anhu, dia ngelihat Nabi itu kalau ketemu sama anak-anak kecil, Nabi sering mencium anak kecil, terutama cucunya. Dicium, Nabi sayang sama anak kecil.
Makanya Masya Allah ya, Nabi kita itu sosok apa ya, pemimpin umat, pemimpin dunia ya, tapi lihat bagaimana beliau berinteraksi dengan anak kecil. Di saat Nabi itu pulang pada peristiwa perang Badar, Nabi itu masih menggunakan baju besinya, turun dari kudanya, ya seperti kesatria ya, yang sangat kuat, maka dikejar oleh anak-anak kecil. Dikejar oleh anak kecil, kemudian anak itu kemudian apa? Mereka bergelantungan dengan Nabi. Ada yang mereka duduk di pangkuan Nabi, di tangan kanan Nabi, di tangan kiri Nabi, sampai di kaki Nabi, dikerumuni sama anak kecil. Kita susah ya menemukan sosok pemimpin yang seperti itu hari ini. Dan Nabi itu sering mencium anak kecil dan mencium cucunya Hasan dan Husain. Kemudian kata Aqra bin Habis, kata beliau, ya Rasulullah, dia bilang, li asra waladan walam uqabbil ahadu minhum. Kata dia, ya Rasul, aku itu punya 10 anak, 10 anak. Tapi satu pun gak ada yang aku cium, satu pun. Nah, ini bapak sibuk banget nih. Sampai nyium anaknya aja gak pernah gitu kan. Maka apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang gak sayang dengan manusia di bumi, maka Allah yang di langit gak sayang sama dia. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang jarang mencium anak cucunya gitu ya, Masya Allah ya, maka Allah akan apa? Menghilangkan kasih sayang dari dirinya. Maka ingat, kasih sayang Allah ini harus kemudian apa? Berdampak kepada kita. Allah itu sayang sama kita, bagaimana kemudian kita juga sayang kepada makhluk Allah. Allah itu kemudian sangat maha memaafkan kesalahan kita. Bagaimana kemudian kita punya hati yang lapang, dan kemudian kita juga bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi sifat-sifat Allah yang mulia itu menjadi sebuah perkara kalau kita imani, maka sifat-sifat itu harus berdampak dalam kehidupan kita. Maka Allah bilang, kalau engkau nggak sayang sama manusia yang di bumi, maka Allah yang di langit nggak sayang sama kamu. Maka sayangi makhluk yang di bumi. Man la yarham, la yurham. Nah, maka sejak itu kemudian dia rajin mencium anaknya. Nah, gitu ya. Insya Allah. Ini berkaitan dengan kalimat rahmat ya. Nah, ada pun hudaw wa rahmatul lil muhsinin ini ya. Hudaw wa rahmatul lil muhsinin. Hudan ini artinya petunjuk. Jadi Al-Qur'an ini dia sebagai petunjuk dan dia sebagai apa? Rahmat. Jadi bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya, dan dia petunjuk ya bagi orang-orang yang muhsin, bagi orang-orang yang baik. Ulama membahas kata-kata hudan ya, saya lebih banyak bahas kepada tata bahasa ya. Hudan ini apa? Secara bahasa itu adalah petunjuk. Al-Imam At-Tabari dalam Jami' Al-Bayan dia mengatakan hudan adalah rosa dan linnasi ila sabilil haq. Hudan itu adalah petunjuk bagi manusia menuju jalan kebenaran. Menuju jalan kebenaran. Jadi petunjuk, hidup kita ini butuh dengan petunjuk, maka petunjuk itu adalah jalan untuk menuju al-haq, menuju perkara yang benar. Maka ingat, di sini dikatakan bahwa Quran itu fungsinya adalah hudan linnas. Quran fungsinya sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan kita sering dengerin ayat, yaitu di Al-Baqarah ya. Al-Baqarah surat yang kedua di ayat 185. Ini ayatnya terkenal saat Ramadan ini ya. Ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi Luqman tadi ayat yang ketiga tadi ini dijelaskan secara makna tafsir bil ma'thur, tafsir ayat dengan ayat di Al-Baqarah 185. Apa itu makna hudan? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas ya, penjelas petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dengan yang batil. Jadi Quran itu diantara isinya berisi tentang halal wal haram. Ya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah, mana yang hak dan mana yang batil. Makanya kita butuh Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Ya, sebagai pedoman kehidupan kita. Cuma memang Al-Quran itu kita ketika kita membaca, kita harus terbimbing. Nah, karena khawatir kalau orang baca Quran, dia memahaminya dengan apa? Dengan versi dia. Makanya riwayat-riwayat Al-Quran itu banyak itu maksudnya banyak Quran ada bacaannya. Terus ketika ada bacanya ada penjelasannya. Nah, penjelasannya itu juga harus ada riwayatnya gitu. Itu maksudnya. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, Quran itu fa innahu
riwayatum minallah. Quran itu harus dirawikan, harus dijelaskan sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu. Gimana caranya kita tahu? Maka lihat bagaimana Rasul menjelaskan Al-Quran. Gimana cara kita menjelaskan, bagaimana supaya kita tahu Rasul menjelaskan Al-Quran? Lihat perkataan para sahabat. Gimana cara kita mengetahui sahabat menjelaskan? Lihat murid-muridnya para sahabat gitu. Nah gitu, makanya sampai ke kita, makanya harus dalilnya sahih. Jadi banyak orang kadang-kadang kalau hadis kan dia teliti itu, punya hadis riwayat Bukhari, Muslim, riwayat At-Tirmidzi. Quran pun demikian. Ketika kemudian dijelaskan dengan satu makna, penjelasan yang seperti itu ada nggak riwayatnya dari sampai nggak ke Rasulullah gitu. Makanya dulu kan sempat rame umpamanya ketika apa tuh? Maaf ya, nggak apa-apa, ini kajian ilmu ya. Ketika kemudian asyu'ara diartikan dengan pemusik umpamanya. Kenapa itu rame? Karena kalimat itu nggak muncul di kalangan para sahabat. Karena kata Imam Ibnu Katsir, fa innahu riwayatun minallah. Di situ letak masalahnya. Maka nggak bisa kemudian ayat per ayat di Quran itu kemudian kita maknai dengan versi kita, itu nggak bisa gitu. Karena udah ditetapkan oleh para ulama dan berdasarkan perkataan Nabi SAW. Karena riwayat Quran itu riwayatun minallah. Nah, ya, tapi tentu kita ta'zim ya, menghormati semua para asatis yang berbeda gitu ya. Yang namanya manusia mungkin ya tergelincir dalam kekhilafan gitu ya. Nah, ini yang saya maksud bahwa apa yang menyebabkan kemudian terjadi berbagai macam perbedaan itu yang tadi. Karena memang istinbatnya, ketetapannya itu ketika kita bicara tentang Al-Qur'anul Karim ya, maka tentu apa bentuk periwayatannya itu harus jelas. Ketika kita mengatakan perkataan itu, perkataan salah satu ayat dari perkataan A, B, C, D umpamanya, dari mana perkataan itu diambil? Apa sanadnya sampai nggak sampai ke Rasulullah gitu. Nah, itu yang diingat ya. Nah, ini maka di sini dikatakan bahwa Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan dia penjelas, ya, penjelas dan dia petunjuk yang membedakan antara hak dengan yang batil. Nah, ini hudan ya. Ayat ini, yang ayat yang ketiga ini terkait dengan makna hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Hudan ini adalah makna lain dari kalimat al-hidayah. Hudan, hidayah atau petunjuk. Nah, kalau Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Miftah Darus Sa'adah, ya, Miftah Darus Sa'adah menjelaskan beberapa tingkat dari al-huda. Tingkat dari al-huda atau disebut dengan petunjuk atau hidayah. Beliau katakan ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan dari kalimat huda. Tingkatan yang pertama ini dinukilkan dalam kitab Miftah Darus Sa'adah di apa? Di halaman apa? 303 sampai 305. Ini belum menjelaskan secara gamblang tentang makna hudan di ayat ini, ya. Yang pertama, hudan itu dia punya tingkatan ya. Tingkatan yang pertama disebut dengan ammah, yaitu hidayah umum. Hidayah umum. Jadi semua makhluk di muka bumi ini, mau dia manusia, bahkan mau dia binatang, itu dia telah diberikan huda, petunjuk. Tapi petunjuk yang bersifatnya umum. Dalam bahasa kaidah yang lain disebut dengan ghariza, insting. Ayam itu kalau dia lapar, dia keluar, dia cari makanan gitu ya. Itu petunjuk, ditunjuki oleh Allah. Ya, burung itu dia terbang apa? Di waktu pagi. Kenapa kemudian ketika Allah dan nabinya bicara tentang perkara rezeki, itu Allah mengibaratkan dengan seekor burung. Ya. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Aku tawakkuli. Kalau kalian betul-betul tawakalnya kepada Allah, sebenar-benarnya bertawakal, seperti seekor burung yang terbang di waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Bahkan dia membawakan makanan untuk anak-anaknya. Kenapa Allah bicara tentang rezeki itu kemudian Allah mengibaratkan tentang seekor burung gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Ya. Kenapa Allah ibaratkan dengan seekor burung? Karena burung itu makhluk Allah yang bangun sebelum subuh. Nah, ya. Jadi kalau kita berangkat ke masjid di subuh hari itu kita udah dengar tuh kicauan-kicauan burung gitu. Kenapa Allah nggak contohkan aja ayam gitu ya?
Karena burung lebih cepat bangunnya ketimbang ayam. Ini kalau baca baca isyarat Quran itu luar biasa gitu. Jadi yang paling cepat bangunnya, makanya Allah contohkan gitu. Kenapa nggak dipakai kuda gitu kan, gajah gitu? Kenapa harus burung gitu? Nah, karena itu. Jadi di antara bentuk keberkahan kehidupan seseorang itu ternyata dilihat dari bangunnya. Nah, jadi hati-hati kalau orang kemudian di waktu subuh dia tidak bangun atau di waktu menjelang subuh dia nggak bangun, nah ini bencana dalam kehidupannya. Kalau kemudian kita masih ada problem di bangun subuh, maka Masya Allah, tercabut banyak keberkahan dalam kehidupan kita. Nah gitu ya. Jadi ambil rezeki subuh itu. Rezeki itu kan tidak hanya berkaitan dengan harta ya. Tenang beribadah ini juga rezeki yang yang tak ternilai ya. Nah, maka jemput ya ketika dan salah satu faktornya adalah bangun di waktu subuh. Makanya waktu subuh itu ulama mengatakan itu salah satu ukuran seseorang gitu. Termasuk kalau kita bangun subuh, apa yang kita pikirkan, itu juga cara Allah menilai kita. Maka kata Allah, kalau udah bangun di waktu subuh, udah, pikirkan dulu ketaatan kita kepada Allah. Agenda kita untuk agama Allah. Sholat subuh, zikir pagi, baca Quran. Tunaikan dulu itu. Makanya kata Nabi kita SAW, kalau barang siapa yang kemudian waja'alat dunya hammahu. Dia jadikan dunia ini sebagai himmahnya, tujuannya bangun di waktu subuh. Udah dunia yang kemudian dia kerjakan, udah dunia yang kemudian menyibukkan dirinya. Maka Nabi kita mengatakan waja'alal faqra baina ainaihi. Allah akan taruh kefakiran itu di pelupuk matanya. Nah, jadi ini yang kata para ulama. Jadi orang miskin itu bukan orang yang tidak punya apa-apa. Tapi orang miskin adalah orang yang hidupnya yang tidak pernah ada cukupnya. Nah ini musibah yang terbesar. Nah hidayah umum itu, ayatnya itu yang sering kita hafal ayat ini itu Al-A'la. Al-A'la ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya. Allah itu sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, sabbihisma rabbikal a'la, dan menyempurnakan ciptaannya, menetapkan kadarnya, dan memberi petunjuk. Jadi menarik ayat ini ya. Jadi di sini Allah ciptakan tahapan-tahapan kehidupan manusia. Pertama khalaqa, Allah ciptakan. Kemudian fasawwa, Allah sempurnakan. Kemudian qaddara. Qaddara itu apa? Allah tentukan kadarnya. Nah, berapa jatah usia kita, udah ditentuin sama Allah. Nggak bisa Pak, nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambahin. Berapa jatah rezeki kita, udah ditakar sama Allah. Ditakar sama Allah. Pokoknya nih kita selama hidup kita makan berasnya berapa ton umpamanya. Udah ditetapin itu sama Allah tuh. Minum airnya berapa ratus ribu liter umpamanya. Udah ditetapin sama Allah. Qaddara fahada. Qadar. Ya. Makanya kata para ulama jangan pernah mengkhawatirkan sesuatu yang telah ditetapkan gitu. Kita kalau masih hidup hari ini berarti masih ada jatah rezeki kita, Pak. Yang udah meninggal kemarin berarti memang udah habis jatah rezekinya. Udah habis, makanya dipanggil sama Allah. Maka orang itu nggak bakal meninggal-meninggal, Pak. Nggak bakal dia wafat-wafat sebelum Allah cukupkan rezekinya terhadap yang telah Allah sudah tetapkan untuknya. Makanya ini yang kata Al-Imam Hasan Al-Basri dalam risalahnya, ini yang bikin hatiku tenang, kata dia. Aku itu tenang karena rezekiku itu udah ditetapin sama Allah. Yang jadi milikku nggak bakal jadi milik orang. Yang milik orang nggak bakal jadi milikku gitu. Tapi aku khawatir tentang amalanku. Karena amalanku itu nggak bisa diwakilkan sama orang. Tapi hari ini manusia kebalikan. Banyak manusia yang dia cuek dengan amalannya. Mau amalan diterima atau enggak, kayak dosanya diampuni atau enggak. Kayak dia nggak pernah khawatir dia. Tapi mereka terlalu khawatir dengan rezekinya. Ini kebalikan. Ulama dulu nggak ada. Bismillah. Yang penting sepanjang beribadah sama Allah, beriman sama Allah, terus bergerak, berusaha, Masya Allah. Sesuatu udah Allah tetapkan. Nah gitu ya. Ini yang makanya kita bekerja itu niat yang utama kata para ulama, jangan sampai kalau kita bekerja itu jangan niatnya nyari rezeki, Pak. Nggak boleh niatnya nyari rezeki, itu nggak boleh. Jangan niatnya nyari duit. Niatnya nyari keridhaan Allah. Karena kalau nyari rezeki, Allah udah tetapin perkara itu. Keluar dari rumah baca bismillah tawakkaltu. Allahi la haula wala quwata illa billah, ya Allah. Hamba bekerja. Kenapa hamba bekerja ya Allah? Karena Engkau yang nyuruh hamba bekerja.
Allah yang bilang fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Kalau udah sholat, udah beribadah, bertebaran di muka bumi. Allah yang nyuruh. Allah nyuruh kita bekerja. Dan bekerja itu pada akhirnya bukan untuk nyari rezeki, tapi untuk menunaikan kewajiban perintah Allah. Ya, nah ini kaidah bekerja. Makanya kalau orang kemudian dia bekerja niatnya ibadah, bayangkan 8 jam, 10 jam, 12 jam dia di kantornya, catatannya ibadah itu, Pak. Kalau niatnya ibadah, makanya lihat. Kata Imam Ahmad, kata beliau apa? Al-adatu ahlul ilmi ibadah. Kebiasaan orang-orang berilmu itu ibadah kalau niatnya ibadah. Tapi al-adatu ahlul ghafla doa. Sementara ibadahnya orang-orang tidak berilmu itu sebuah kesesatan dan penyimpangan. Jadi orang berilmu itu dia bekerja dimanapun dia bekerja, 2 jam, 5 jam, 8 jam, 10 jam. Kalau niatnya ibadah, catatannya ibadah tuh. 8 jam kita di kantor, maka itu ibadah catatan. Hati-hati maka keluar rumah itu niat. Ya, niatlah yang bisa membedakan mana yang ibadah dan mana yang kebiasaan. Maka jadiin kebiasaan itu ibadah. Nah, ibu-ibu rutinitas ngantar anak kemana? Ke sekolah gitu ya. Niatin itu ibadah. Sehingga nggak ada dalam catatan malaikat itu amalan yang sia-sia. Semuanya catatannya ibadah. Masya Allah ya. Nah ini yang harus kita ingat. Beramal dengan cerdas ya. Maka di sini lihat ya. Allah itu apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Allah mensucikan Allah yang Rabb yang maha tinggi. Kemudian Allah menciptakan kita, menyempurnakan, dan Allah menetapkan rezeki kita, dan kemudian Allah memberikan petunjuk. Nah ini maksud petunjuk di sini adalah petunjuk dalam makna umum. Semuanya, binatang dikasih petunjuk sama Allah sehingga dia bisa apa? Bisa kemudian dia mencari makan. Kalau dalam bahasa lain ghariza atau insting gitu ya. Yang kedua, ya, itu hidayah itu disebut dengan hidayatul bayan, ya, wat tilalah, ya, wat dalil ya, wal istidlal, yaitu hidayah penjelasan dan petunjuk. Ya, jadi ada hidayah ammah, hidayah umum, ada hidayah bayan dan petunjuk. Seperti orang ketika kemudian dia masuk Islam gitu. Ini dia baru dapatin apa? Hidayatul bayan. Ya. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat Fussilat 17. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan adapun kaum Tsamud maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta dalam kesesatan. Nah, jadi ketika orang dia masuk Islam, ketika kemudian dia beragama Islam, ya, maka itu disebut dengan hidayah apa? Hidayah petunjuk. Dan manusia untuk menuju keridhaan Allah nggak cukup dengan hidayah bayan, hidayah penjelas, nggak cukup. Kenapa sih kita udah Muslim nih? Tapi kenapa kita selalu minta diberikan hidayah yang lurus sama Allah? Kan kita baca ihdinas siratal mustaqim. Apa itu artinya? Ya Allah berikan kami hidayah jalan yang lurus. Padahal kita udah Islam. Kita udah Islam nih, tapi kita masih minta diberikan hidayah yang lurus. Nah, berarti ini adalah hidayah yang ketiga. Ya, saya persingkat. Hidayah yang ketiga adalah hidayatut taufik wal ilham. Nah, ini yang kita minta sama Allah, hidayah taufik. Ya, hidayah untuk kemudian kita berislam dengan jalan yang lurus. Karena tidak semua umat Islam itu dia menempuh jalan yang lurus. Ada orang Islam tapi ibadahnya menyimpang. Ada orang yang Islam tapi akidahnya sakit dukun yang dia datangin. Ada orang Islam tapi percaya dengan ramalan. Dia berada pada hidayatul bayan. Bayannya udah dapat. Hidayatul dalalah, dalil. Ya, dia berada pada, tapi dia belum dapat hidayatul taufik wal ilham. Nah, kita itu butuh pada hidayatul taufik wal ilham. Nah, hidayah untuk berislam dengan benar. Karena tidak semua orang Islam itu dia tidak semuanya yang kemudian dia menempuh jalan yang benar. Makanya kita minta di surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Padahal kita udah Islam gitu. Nah, itu disebut apa? Hidayatut taufik wal ilham. Berislam dengan benar, berislam dengan pemahaman yang benar. Ya, pemahaman siapa? Kata Imam Ibnu Qayyim itu pemahaman ala salafil ummah, pemahaman yang dibangun oleh para salaf, oleh orang-orang terdahulu ketika memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Rasul, pemahaman para sahabat yang Allah telah menjaga pemahaman mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan tidak boleh menyimpang dari pemahaman mereka. Nah ya, ini kesepakatan dari ijma'nya para sahabat ya. Nah ini adalah hidayah apa?
Allah mengatakan di surat Yunus ayat 25, ya. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasa ila siratim mustaqim. Allah menyeru kepada darus salam, kepada surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, kepada berislam, bermanhaj dengan manhaj para salafus saleh, manhajus salaf. Jangan pernah bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah anti dengan kata-kata salaf. Kalau dibilang sama kita salaf itu siapa? Salaf berarti kalau ada orang ngomong salaf, siapa salaf? Rasul dan para sahabat itu salaf. Ya, salaf itu kalau dibilang salaf itu terdahulu. Ya, khalaf kita nih, khalaf kita umat belakangan. Salaf terdahulu. Makanya dalam beragama itu yang diikuti pendapatnya para salaf, Rasul dan para sahabatnya. Maka kadang mereka yang terbimbing ya oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya jalan mereka adalah jalan kebaikan. Ya. Dan mereka yang memperjelas tentang hukum, tentang masalah masalah apa? Masalah kekufuran, masalah perkara mengada-ngada. Kata para ulama, kenapa kita penting belajar tentang apa? Tentang takfir, tentang perkara-perkara kufur. Kita belajar tentang kekufuran itu bukan untuk mengkafir-kafirkan orang, bukan. Kita belajar kekufuran agar kita selamat dari sifat kekufuran. Kenapa kita penting belajar tentang bid'ah? Kadang orang hari ini, aduh, ini Ustaz ini banyak ngomong bid'ah nih, Ustaz bid'ah nih, jangan-jangan. Kenapa kita penting belajar tentang bid'ah? Kita belajar bid'ah bukan untuk membid'ah-bid'ahkan orang. Kita belajar bid'ah agar kita terhindar dari perkara-perkara bid'ah, agar ibadah kita selamat. Kalimat bid'ah itu kalimat yang sering Rasul lontarkan supaya kita terjaga. Jadi belajar bid'ah itu bukan untuk membid'ahkan orang, tapi agar kita selamat, untuk kita dulu. Kenapa kita belajar tentang tadlil, tentang perkara-perkara sesat dan menyimpang? Bukan untuk menyesat-nyesatkan orang, bukan untuk itu. Tapi kenapa kita belajar itu? Agar kemudian kita selamat dari kesesatan. Itu tujuannya. Nah, makanya ini kaidah bicara tentang apa hidayah taufik ini adalah sebuah hidayah yang nyelamatin kita dari perkara kekufuran, dari perkara bid'ah dan perkara penyimpangan dalam akidah dan ibadah. Nah, itu ya, hidayah taufik ini adalah itu. Makanya orang dikatakan dia dapat hidayah taufik ketika dia menjaga nih. Ini kalau dia sholat, ya Allah, ini sholat saya ini udah sesuai belum dengan sunnah Rasul? Jangan-jangan ada hal yang nggak Rasul ajarkan saya lakuin ini. Dia akan terus dia belajar. Ya, makanya kita kalau dalam dakwah atau kita menerima sebuah dakwah yang sedang memperbaiki ibadah kita, jangan sampai kita baperan gitu, baper gitu. Aduh ya Allah nih kayaknya jadi jangan sampai baperan gitu. Ya, tapi kalau memang itu kebaikan maka terima. Ya, itu cara salah satu Allah menundukkan hati kita ketika kita begitu mudah menerima sebuah dalil yang bersumber dari pemahaman yang benar. Gitu ya. Nah, ini kaidah yang harus kita pahami. Kemudian yang keempat yang terakhir, ya insya Allah ya masih itu ayat yang pertama. Yang keempat yaitu hidayatu ila sabilil jannah, yaitu hidayah akhirat untuk menuju surga. Jadi nanti di surga itu, di akhirat itu orang juga butuh hidayah. Karena ingat semua orang yang masuk surga, mereka menempuh jalan surga itu dengan berbagai macam cara. Jadi di akhir kata Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Miftadarus Sa'adah, itu di akhirat orang juga butuh hidayah, butuh petunjuk. Karena ada orang masuk surga itu dengan berbagai macam cara. Ada orang masuk surga tanpa dihisap. Ya. Ada orang masuk surga dihisap dulu, ya, baru masuk surga dia, dihitung dulu amalannya. Dihitung, diaudit dulu baru masuk surga. Ada orang masuk surga dihisap dulu, diazab dulu baru masuk surga. Kenapa di akhirat kita butuh petunjuk ya? Maka kita berharap dengan petunjuk yang Allah berikan itu, maka kita dimudahkan jalan kita untuk menuju surga. Ayatnya surat As-Saffat. As-Saffat ayat 22 dan 23. Perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala As-Saffat 22 23. Uhsurul ladzina zalamu wa adwajahum wa ma kanu ya'budun. Dan Allah memerintahkan kepada malaikatnya, ya, usul ladzina zalamu, kumpulkan orang-orang yang zalim beserta teman-teman mereka, ya, dan sembahan-sembahan yang mereka sembah. Min dunillah fahduhum ila siratil jahim, ya, dan kemudian tunjukkan mereka kepada neraka. Jadi hidayah di sini maksudnya apa? Hidayah yang kemudian orang-orang yang menyembah selain Allah di dunia,
maka mereka akan diberikan petunjuk untuk menuju neraka. Ayat yang sebaliknya bicara kepada kita di surat Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 43. Ini bukti hidayah akhirat. Jadi di akhirat kita masih butuh hidayah, petunjuk. Ya, ini ayat yang sering kita baca, sering jadi mukaddimah orang ceramah ini. Ya, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-A'raf ayat 43. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami, itu hidayah, hadana, kepada surga ini. Dibimbing dia. Ya, dibimbing dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin amalannya sedikit tapi dia dapatin syafaat ya dari Rasulullah SAW, atau kemudian dia dapatin pertolongan syafaat dengan izin Allah melalui anak-anaknya yang hafal Quran. Dimudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Atau dia kemudian dia dapatin syafaat dengan izin Allah dari teman-temannya yang soleh. Dulu ketika di dunia sering ngaji bareng, duduk bareng. Ketika kemudian temannya masuk surga, dia nggak temuin teman yang lain di surga, maka dia minta syafaat, dia berdoa kepada Allah. Minta izin kepada Allah, kemudian Allah berikan dia petunjuk untuk masuk surga. Ya, jadi di akhirat pun itu kita membutuhkan apa? Membutuhkan surga, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Nah, ini apa? Petunjuk dan rahmat itu untuk orang-orang yang muhsin. Ini muhsin itu kemarin kita kajian ya di kantor Ahroni, ini pembahasannya nih tentang apa? Tentang pengawasan Allah. Muhsin itu adalah orang yang diawasi oleh Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi pada bab keimanan. Jadi muslim itu kalau kita lebih gampang memahaminya orang yang mengamalkan apa? Rukun Islam 5 itu. Mukmin itu yang beriman kepada Allah, mengimani rukun iman. Muhsin, ihsan itu di atasnya. Jadi kalau ibarat bangunan itu pondasinya iman, yang nampak-nampak itu Islamnya, ibadahnya, dan atapnya itu adalah ihsan. Ya, yang menaungi itu semuanya. Makanya ihsan ini Nabi mengartikan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa di dunia ini manusia tidak bisa melihat Allah. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku nih pernah lihat Allah, maka kedengaran nama kita nih, maka akidah mengatakan maka kita wajib untuk mengatakan dia seorang pendusta. Nah, jadi kalau punya ada orang yang lagi ngigo di mana gitu ya, dia bilang, oh aku baru lihat Allah, umpamanya dia bilang gitu ya, maka saksikan dia adalah pendusta. Begitu pun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ketika Nabi mengatakan Nabi melihat Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj, maka lihat penjelasan para ulama tentang perkara ini. Maka kata ulama yang Nabi lihat itulah cahaya Allah. Cahaya Allah. Nabi Musa juga baru melihat cahaya Allah. Ya. Maka ingat di dunia ini manusia tidak bisa melihat Allah. Dan melihat Allah itulah sebuah pemandangan yang lebih indah daripada surga di hari akhirat nanti. Ya, maka kata Allah ada sebuah kenikmatan yang kenikmatan itu melebihi surga. Dan itu hanya Allah khususkan yang bisa melihat itu hanya orang yang masuk surga. Masuk neraka nggak bisa mereka melihatnya. Apa itu? Nikmat itu disebut nikmat ru'yatullah, melihat Allah. Ada orang berdebat, Ustaz, berarti kalau Allah dilihat berarti Allah butuh tempat dong, Allah butuh makhluknya. Enggak usah itu dipikirkan. Sekarang dipikirin kita masuk surga atau enggak gitu. Itu aja pikirin dulu. Kalau Allah mengkhabarkan, udah imani kabar Allah itu. Kadang ada orang berdebat sepanjang masa gitu. Kalau kita melihat Allah nanti gimana? Berarti Allah butuh tempat dong. Allah butuh sama makhluknya dong. Itu bukan urusan kita. Apa yang Allah kabarkan, imani itu. Karena Rasul yang menyampaikan itu kepada kita. Tugas kita bagaimana kita berikhtiar untuk kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nah, ini adalah muhsin ya. Jadi hudawarah, petunjuk. Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Itu Allah peruntukkan untuk orang-orang yang muhsin, untuk orang-orang yang baik. Nah, muhsin itu adalah orang yang senantiasa dia berada pada posisi muraqabah wal musyahadah. Muraqabah itu diawasi, musyahadah itu disaksikan. Nah, jadi kalau musyahadah itu Allah menyaksikan kita. Ya, dengan ilmu Allah yang mulia, dengan kemahatauan Allah yang mulia. Allah menyaksikan kita. Kalau orang ibarat kerja di kantor disaksikan sama bosnya, itu musyahadah. Tapi kalau orang lagi kerja disaksikan sama CCTV, nah itu namanya muraqabah. Muraqabah itu ya Allah menyaksikan kita dengan sifat-sifatnya.
Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Itu muraqabah. Dan mukmin yang baik itu adalah mukmin yang dia senantiasa dia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dituntut untuk berbuat ihsan ya. Ya, ayat ini di kalimat ini di Luqman ayat 3 ini dijelaskan di surat Ali Imran. Ali Imran 148 ya wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa atahumullah sawabat dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala dunia dan juga kebaikan di akhirat. Jadi kalau ada, ingat ya, di Al-Quran itu kalau ada kalimat wa husna thawabil akhirah, Allah berikan pahala di akhirat. Maka ingat, pemahaman yang benar, kok di akhirat ada pahala sih? Akhirat kan bukan tempat untuk beramal, tapi tempat untuk dibalas. Maka pengertian pahala dalam ayat itu adalah pahaman adalah balasan kebaikan. Atau ulama mengatakan surganya Allah. Nah itu maknanya ya. Jadi kalau ada kalimat pahala akhirat, bukan pahala maksudnya, tapi adalah kebaikan, balasan kebaikan yang Allah berikan di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Banyak lagi nya juga di Al-Baqarah 195 itu juga Allah katakan bagaimana kita berbuat baik wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, Allah juga katakan di surat Ali Imran 134 tentang orang-orang yang baik itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang dia berinfak di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, wal kadhiminal ghaiz, orang yang menahan amarahnya. Harusnya dia udah marah ini, tapi dia tahan amarah. Maka tahannya kan susah nahan amarah gitu. Harusnya kita harus meledak-ledak, tapi kita tahan. Nah, segala bentuk yang kita tahan itu Allah ganti dengan pahala yang besar. Ya, karena di antara pintu-pintu neraka yang selalu memanggil ada 3 pintu neraka, kata Imam Ibnu Qayyim. Pintu neraka yang selalu memanggil manusia itu ada 3. Pertama adalah pintu syahwat, yang kedua pintu syubhat, yang ketiga pintu ghadab, pintu marah. Ya. Pintu syahwat itu karena hawa nafsu, sehingga syahwatnya ditempatkan pada sesuatu yang haram. Syahwat tidak hanya berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan aurat atau hal berkaitan dengan perzinahan, juga syahwatul kalam. Ada penyakit namanya syahwatul kalam. Doyan ngomong gitu. Nggak perlu dikomentarin. Itu syahwat. Syahwatul kalam namanya. Syahwatul kalam. Syahwat berbicara. Nggak penting dia kepoin masalah orang, bukan urusan dia. Ya, kecuali kalau dalam kebaikan itu urusan dia. Tapi ini masalah pribadi, orang privasi. Nah, itu namanya syahwatul kalam. Hati-hati. Ada pintu subhat. Pintu subhat itu orang yang kemudian dia menyimpang dalam beragama itu karena kebodohan. Ada al-ghadab, pintu marah. Nah, jadi syaitan itu memanggil-manggil manusia masuk neraka itu melalui 3 pintu itu. Ini 3 pintu neraka. Nah, ini yang harus kita jauhi ya. Kemudian wal afina anin nas, orang yang sering memaafkan kesalahan orang lain. Minta maaf itu berat, tapi kata orang yang paling berat memberikan maaf. Ya, maka kalau kita berat maafin orang, maka ingat balasan dari Allah, besar pahalanya. Ya, besar pahalanya. Abu Bakar itu dalam beberapa riwayat dikatakan beliau hampir-hampir saja tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Karena dia punya kerabatnya itu sering dia kasihkan nafkah, dia berikan kebaikan, dia bantu kerabatnya. Tapi ketika Aisyah difitnah, kejadian tentang hadisul ifki itu, dibilang Aisyah itu berzina, kemudian kerabatnya ikut-ikutan memfitnah Aisyah. Kata Abu Bakar, ini orang ini nggak bakal saya bantu lagi, kata Abu Bakar, nggak bakal saya maafin. Ditegur Abu Bakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, nggak boleh manusia punya sifat nggak memaafkan orang itu. Kita juga punya salah, tapi Allah maafnya begitu luas untuk kita maafkan. Dan itu pahalanya besar. Jadi ingat, kalau kita memang berat nih maafin orang, jangan maafin karena dia gitu. Karena dia udah kebangetan nyakitin kita, kan susah tuh maafin dia tuh. Tapi niatkan, ya Allah, dia hamba maafkan itu karenamu ya Allah. Karena hamba berharap pahala darimu. Itu besar Pak pahalanya. Ya, jadi kalau kita maafin dia karena dia, mungkin kita ngeliat mukanya aja udah enek gitu. Gitu. Malu mah dibaikin terus gitu kan, bikin masalah mulu gitu kan. Mungkin kita udah malas gitu kan. Udah jangan karena dia, tapi karena Allah. Ada janji yang besar dari Allah. Ya, makanya cerita beberapa penduduk ahli surga di akhirat nanti berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi, itu mereka masuk surga karena mereka hatinya lapang untuk memaafkan orang lain.
Ya. Bahkan kalau antum pernah dengar cerita apa seorang sahabat kemudian dia apa? Dia sebelum dia masuk Nabi kumpul sama sahabat yang lainnya. Kata Nabi, saya dakhulu alaikum min ahlil jannah, akan masuk sebentar lagi di tengah-tengah kita seorang sahabat dan dia penduduk surga. Sahabat sahabat kaget, siapa nih yang masuk? Ditengokin gitu ya. Masuk orang itu nggak dikenal dia. Di hadis itu Pak nggak disebutin namanya. Karena orang itu tidak seterkenal Abu Bakar, tidak seterkenal Umar. Dia orang biasa saja dia. Besok lagi Nabi bilang, saya dakhulu alaikum min ahlil jannah, sebentar lagi akan masuk penduduk surga. Masuk lagi orang yang sama 3 kali. Ya, ya. Sampai Abdullah bin Amr bin As itu penasaran. Penasaran minta izin nginap di rumahnya. Dia bilang sesungguhnya aku sedang bertengkar dengan ayahku. Izinkan aku untuk nginap di rumahmu. Diizinkan. Di nginap 3 hari 3 malam. Dicek tuh ibadahnya. Biasa saja ibadahnya. Bahkan kata Abdullah bin Amr bin As ketika aku menegakkan sholat malam, dia nggak sholat malam. Dia masih terlelap dalam tidurnya, nggak sholat malam dia. Ketika kemudian aku menegakkan puasa sunnah. Sahabat kan rajin puasa sunnah, dia nggak puasa dia. Sampai Abdullah bin Umar, kenapa Rasul katakan dia ini penduduk surga? Di hari yang ketiga dia bilang, kata Abdullah bin Amr bin As, wahai sahabatku, sesungguhnya aku tidak sedang bertengkar dengan ayahku. Aku nggak bertengkar, kata dia. Tapi aku penasaran, Rasul bilang engkau ini penduduk surga, apa amalan istimewamu? Dia bilang, apa yang engkau lihat, itulah aku yang sesungguhnya. Memang tidak ada ibadah yang istimewa dariku, nggak ada. Yang engkau lihat memang itu aku sesungguhnya. Tapi dia katakan, aku punya kebiasaan. Sebelum aku tidur, maka aku maafkan semua kesalahan orang yang berbuat salah kepadaku. Mau dia minta maaf, mau dia nggak minta maaf, aku lupakan. Aku maafkan sama semuanya. Maka apa kata Abdullah bin Amr bin As? Kata beliau, untuk ibadah semua kita bisa melakukannya. Tapi untuk punya sifat seperti ini, nggak semua kita bisa melakukannya. Jadi maafin orang itu memang berat gitu. Sampai selevel sahabat pun belum tentu bisa maafin kesalahan orang lain. Jadi besar. Jadi ini apa? Karakter orang-orang yang muhsin. Makanya ingat Al-Quran itu hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat Al-Quran itu akan tersentuh orang-orang yang memang hatinya baik. Makanya kenapa kadang-kadang Quran dibacakan kepada kita kemudian rasanya nggak ada faedah di kita, nggak ada dampak di hati kita, boleh jadi ada yang bermasalah di hati kita. Kenapa kemudian Quran dibacakan nggak ada dampak dalam kehidupan kita, nggak susah kita menghadirkan kekhusyuan di hati kita, boleh jadi ada problem dari sisi akhlak kita. Karena ingat di ayat ini Allah katakan hudaw wa rahmatul muhsinin, Quran itu adalah petunjuk, ya petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dikit lagi ya. Nah, biar ini. Dan kemudian di ayat yang keempat, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ya, orang-orang yang muhsin itu, ya. Siapa orang yang muhsin? Yang keempat itu orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka dengan hari akhirat mereka makin yakin. Jadi salah satu bentuk orang itu yakin dengan hari akhirat. Kenapa? Kenapa di ayat ini cuma 2 ibadah yang disebutin? Sholat dan zakat. Karena kata para ulama, sholat dan zakat ini adalah ibadah yang mencakup semua aspek pengorbanan. Dan kan ibadah itu kan tadallul, merendahkan diri berkorban untuk agama Allah. Jadi kalau orang dia sholat, dia zakat, di situ sudah ada apa? Pengorbanan berkaitan dengan fisiknya, ya, jasadnya, ruhnya, hartanya. Makanya 2 ini adalah sebagai bentuk apa? Standarisasi kebaikan keislaman seseorang, sholat dan zakat. Ya, makanya orang kalau sholat semua aspeknya dia dapatkan, ibadah ruhiyahnya, jasadiahnya, ya, memintanya. Kalau dia zakat, banyak orang yang rajin ibadah, tapi dalam persoalan harta untuk agama Allah dia perhitungan. Nah, makanya di sini kita katakan zakat. Makanya kata Nabi kita, kalau kita ingin tahu karakter seseorang, maka ajak dia bermuamalah dalam masalah harta. Nah, jadi gimana? Ini orang ini baik atau enggak gitu. Ini orang ini kalau ngutang suka lama-lama enggak gitu. Nah, jadi kalau ingin tahu karakter seseorang, lihat ajak dia bermuamalah masalah harta dia. Nah, di situ kemudian Allah akan buka siapa dia gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang muhsin itu yang dia mendirikan sholat, mendirikan itu yuqimunas sholat, itu tidak hanya dia menegakkan sholat, tapi sholatnya terjaga. Sholatnya itu berkualitas, sholatnya itu khusyuk. Sholatnya sudah sunnah Nabi yang benar. Wa yu'tunaz zakat, dia menunaikan zakat. Yu'tu itu
Secara kaidah ulama mengatakan yu'tu itu adalah zakat itu bagi orang-orang yang beriman. Harusnya kalau yu'tu itu kan dia mendatangi untuk membayarkan zakat. Dia datangin gitu. Jadi orang beriman dengan zakat itu harusnya kalau memang dia yakin dengan hari akhirat, harus tahu dia apa namanya waktu-waktu yang maksudnya dia harus segera tunaikan zakat itu. Jadi tidak perlu diingatkan gitu ya. Dia tahu nih, ini udah haul nih, udah setahun nih perjalanan hartanya dan udah tercapai nisabnya umpamanya. Maka dia segera tunaikan, tidak perlu diingatkan gitu. Karena di zaman Abu Bakar itu ada kondisi di mana pemerintah itu memaksa orang bayar zakat. Kenapa? Karena mereka menjadi orang-orang yang enggan bayar zakat. Makanya bunyi ayatnya apa? Khudz min amwalihim shadaqatan, ambil dengan paksa karena mereka enggan bayar zakat. Maka orang beriman itu maka dia tidak perlu diingatkan kalau memang udah apa jatuh kewajibannya maka dia akan segera tunai. Makanya kalimatnya yu'tu. Yu'tu itu kan mendatangi, dia yang datang. Dia datang kepada mungkin kepada lembaga amil zakat, kepada las yang kemudian amanah dan profesional di tempat ini kewajiban. Enggak perlu diingatin. Ya, maka ini bentuk bukti keimanan. Kenapa itu dilakukan? Karena kemudian dia bil akhirati hum yuqin, karena dia yakin bahwa yang dizakatin itu harta yang sesungguhnya. Harta dia yang sesungguhnya. Makanya konsep akidah yang benar itu, Pak, harta itu dibawa mati, Pak. Ya, jadi harta itu jangan ditinggal di dunia. Konsep akidah yang benar, harta itu dibawa mati. Kadang kan ada orang bilang, lu ngapain sih capek kerja? Harta itu nggak dibawa mati. Salah tuh. Yang benar tuh harta bawa mati. Gimana cara bawa mati harta? Nabung di langit. Berinfak di jalan Allah. Pembangunan rumah-rumah Quran umpamanya. Pembangunan masjid itu harta dibawa mati. Bukankah ahli kubur kalau mereka dihidupkan ke dunia, bukankah amalan yang mereka inginkan bersedekah? Mereka bilang fa'as-saddaqa wa aku minas ya Allah, kalau hamba dihidupkan kembali ke dunia, hamba ingin bersedekah. Karena konsep sedekah itu adalah sebuah konsep bagaimana usia pahala kita lebih panjang daripada umur kita. Gitu ya. Makanya harta itu bawa mati, harta itu. Kan ada orang capek kerja di dunia, siang malam pontang-panting, udah terkumpul hartanya, besok dia meninggal dunia, nggak ada yang dia bawa. Artinya dia bawa tuh, dia bawa sebagiannya kayak gitu ya. Nah, gimana caranya? Dia titip untuk agama Allah. Makanya di hadis Sahih Muslim ada berapa harta kita? 3. Apa itu? Yang kita makan akan habis, yang kita pakai ini akan usang, dan yang kita sedekahkan itu yang akan menyelamatkan. Nah, yang sedekah itulah harta yang dibawa mati itu. Nah, gitu ya. Makanya lihat orang, umpamanya dia punya harta 7 turunan nggak habis. Berapa sih yang jadi milik dia? Di konsep akidah itu dikatakan tidak semua yang milik kita itu rezeki kita. Karena rezeki itu artinya adalah sesuatu yang telah kita nikmati. Ya, 7 turunan yang dia nikmati juga seberapa. Nah, maka yang tersisa itu jangan sisakan semua di dunia, bawa mati. Bawa mati. Ya, jangan semuanya juga dibawa mati gitu ya, bawa sebagian ya. Nah, yang lainnya jadi amal jariah. Nah, itu yang konsep kepemilikan harta begitu. Nah, itu saja barangkali. Tadi niatnya saya bahas 5 ayat nih ya. Cuma ternyata antara rencana dengan kenyataan itu berbeda ternyata ya. Nah, ya udah. Sudah, tadi katanya sampai jam setengah 11 sudah lewat malah. Ya, Iya, kita iya. Nah, lanjutannya jawab ya. iya, insya Allah. Kiranya jauh ya Pak Ji ya. Ya, alhamdulillah barakallahu fikum. Baik, jazakallah khair Ustaz tadi atas Jazakallahu khair. materinya, pemaparannya yang akhirnya nambahnya cuma 3 ayat ya. Ustaz. 2 ayat ya, 5 ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, untuk itu kita buka sesi tanya jawab ya. Oh, ya. Baik, lanjut aja kita uh, sesi tanya jawab. Mungkin dari Roni dulu Ustaz ya, izin Ustaz. Bagaimana ya saat kita menyadarkan kalau di sini kan surat Luqman ini kan kalau kita baca secara keseluruhan mungkin ayatnya belum apa ini Ustaz. Ya kalau mungkin di sini di apa namanya di ayat 12-nya gitu ya. Udah jauh nih padahal masih jauh banget nih. Ya artinya di situ eh, bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa bersyukur maka sungguhnya Allah bersyukur untuk diri sendiri, barang siapa tidak bersyukur maka sungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Dan kemudian selanjutnya itu juga tentang pendidikan gitu ya Satya, tentang adab juga gitu ya Satya. Nah sebenarnya eh, kalau kita lihat kondisi kekinian ya Satya, bagaimana ya saat kita untuk melatih diri kita agar keluarga kita agar terus bisa semakin menjadi hamba yang pandai bersyukur,
punya adab yang baik gitu ya Ustaz ya. Kemudian punya akhlak sama orang tua gitu ya, sama saudara. Dan kalau tadi Ustaz menyinggung-nyinggung tadi bahasanya itu apa namanya? eh, Berkata yang nggak baik lah, yang sia-sia gitu kan. Ini gimana ya Sat ya? Karena kalau kita lihat fenomena sekarang ini kan kalau di berita-berita ya anak yang bunuh orang tuanya gitu kan, oh sudah misalnya macam-macam gitu Sat. Apa yang perlu kita persiapkan dan kita lakukan Sat? Sebenarnya di kajian akidah itu ada tema khusus berkaitan dengan bagaimana menjaga akidah di akhir zaman ya. Menjaga akidah di zaman apa di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Karena kita akan ketemu dengan pembahasan tentang apa al-fitanu fi akhir zaman. Jadi zaman itu sebenarnya kalau di hadis Nabi itu zaman itu makin bertambah, itu kondisi itu akan semakin buruk gitu, ya. Karena memang zaman yang terbaik itu adalah zamannya Rasul dan para sahabat ya. Jadi zaman itu apa secara konsep beragama, secara konsep akhlak makin berlalu itu yang dahulu itu makin baik. Makanya kita untuk beragama, untuk berakhlak, untuk beribadah yang contoh adalah orang terdahulu. Nah, karena memang kondisi zaman itu walaupun mungkin teknologi makin canggih, tapi konsep akhlak, moralitas itu memang semakin terpuruk. Makanya fitnah akhir zaman itu perlu kita jaga gitu ya. Nah, kemudian tadi yang berkaitan dengan surat Luqman ayat 12 itu ya, Allah katakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan apa di sini Allah katakan dan sungguh telah kami berikan hikmah. Nah, hikmah ini. Jadi Luqman itu diberikan hikmah. Hikmah itu tadi apa? Pemahaman yang tepat kata Ibnu Abbas hikmah itu artinya adalah pemahaman Islam, pemahaman Islam yang benar itu artinya hikmah atau tadi maknanya as-sunnah ya. Nah, kemudian Luqman diberikan hikmah, kemudian bersyukurlah kepada Allah. Nah, jadi ini perintah hikmah yang pertama dimiliki oleh Luqman itu rasa syukur. Ya, syukur itu gini, kalau tadi ditanyakan gimana supaya kita bersyukur gitu ya. Maka ingat eh kata para ulama ketika Imam Ibnu Qayyim ditanya tentang bagaimana cara bersyukur, maka kata Imam Ibnu Qayyim, dia balik nanya sama murid yang bertanya itu kepada dia. Kata dia, ketika engkau bertanya kepadaku tentang bagaimana cara bersyukur, maka perhatikan kata beliau, karena tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Karena tidak ada alasan kita untuk tidak bisa bersyukur. Ada sebuah sabda Nabi yang mulia. Nabi kita mengatakan kepada kita, kata Nabi kita, man asbaha minkum, barang siapa yang masuk waktu pagi nih, ketemu kita waktu pagi besok ya. Terus di waktu pagi itu dalam keseharian itu kita dapatin 3 hal saja kata Nabi kita. Pertama kata Nabi apa? Mu'afi fi jasadi, sehat badannya. Yang kedua kata Nabi kita apa? Wa aminan fi syirbi, tenang hatinya. Yang ketiga, indahu khutun fi yaumi, dia punya makanan di hari itu. Bukan hari esok, Pak. Hari esok belum tentu milik kita. Hari itu dia punya makanan, maka kata Nabi kita hizat lahud dunia, maka dia ibarat penguasa yang punya segalanya di muka bumi ini. Nah, saya rasa kita melebihi 3 ini nih. Pertama tadi sehat badan, insya Allah kalau sakit-sakit sedikit, bersyukurlah kalau sakit sedikit. Karena sakit-sakit itu tujuannya untuk menghapuskan dosa masa lalu kita. Jadi kalau masih diuji sakit sama Allah bersyukur. Apa kata Imam Ibn Qayyim? Kalau ada orang nih di dunia ini nih, hidupnya nggak ada ujian, lempeng aja gitu hidup, nggak ada ujian hidupnya, itu dipertanyakan keimanannya. Jadi kalau ada orang di dunia ini nggak diuji dia, nggak diuji, rasanya nggak ada orang yang nggak diuji. Kalau ada orang yang nggak diuji, lempeng aja, apa aja pokoknya, dapat sama nggak diuji gitu ya, itu dipertanyakan keimanannya. Ya, jadi kalau ada orang punya prinsip hidup, Ustadz, aneh mah hidup punya duit, berfoya-foya, hidup bersantai-santai, mati masuk surga, tanya sama dia, surga yang mana yang dia maksud? Surga yang mana yang dia maksud? Kalau cara hidup begitu, cara hidup yang terbaik, maka Allah kasih cara hidup begitu kepada manusia yang terbaik. Siapa? Rasul dan para sahabat. Tapi fakta terkuak di hadapan kita, Rasul dan para sahabat hidup mereka gak pernah sepi dari ujian. Maka hidup yang terbaik itu adalah hidup yang gak pernah sepi dari ujian ketika ujian itu menjadi perkara yang menambah ketaatan kepada kita. Maka ingat, sifat rasa bersyukur itu akan muncul itu memang berbasis ilmu. Ya. Jadi orang harus berilmu gitu. Jadi orang kalau dia tidak berilmu nggak mungkin dia bisa bersyukur.
Orang kalau nggak berilmu, hidupnya bukan bersyukur, hidupnya adalah hidup yang selalu membanding-bandingkan. Nah itu tuh yang ngilangin rasa syukur tuh. Makanya ada murid Imam Syafi'i namanya Tajuddin As-Subaki. Dia ngarang kitab judulnya tentang kitab Mu'idun Ni'am. Kata dia, Mu'idun Ni'am itu isinya ini. Syarat Allah mengembalikan kebahagiaan dan Allah hancurkan penderitaan. Apa syaratnya? Satu, kata beliau, ketika engkau tidak membandingkan nikmatmu dengan nikmat orang. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, hidup itu bahagia. Allah yang janji hidup. Engkau kalau hidup sesuai dengan aturan Allah, nih bersyukur, bahagia hidupmu. Hidup itu pasti bahagia. Kenapa hidup mulai terasa susah? Ketika engkau mulai membandingkan hidupmu dengan hidup orang. Jadi awal kesusahan hidup itu kalau sibuk membanding-bandingkan. Maka kalau tadi ditanyakan gimana cara kita bersyukur, caranya yang paling efektif berhenti membanding-bandingkan. Ada karyawan di kantor dipanggil sama bocah, Fulan kesini antum. Nih duit buat antum bonus 1 juta. Senang dia. Alhamdulillah. Min haitsu la yahtasib gitu ya. Dari pintu tak terduga dapat duit 1 juta tuh, senang dia. 15 menit setelah itu dia tahu ternyata temannya itu dapat 1.100.000. Mulai hilang. Kok gue cuma 1 juta sih katanya gitu. Yang si Fulan kerjanya sama, levelnya sama. Kok dia bisa lebih dapat duit gitu kan? Nah, mulai membanding-bandingkan, hilang tuh yang 1 juta tadi. Nah, berhenti membanding-bandingkan. Rezeki itu sesuatu yang sudah tertakar, yang tidak akan pernah tertukar. Rezeki sesuatu yang sudah tertakar, yang tidak akan pernah tertukar. Rezeki bukan urusan kita. Jadi rasa syukur. Dan Rasul itu kasih nasihat kepada khusus kaum wanita. Nah, ibu-ibu ya, ini bukan nasihat dari Ustadz. Kalau nasihat dari Ustadz boleh dibuang jauh-jauh ya. Nasihat dari Rasul ini. Ternyata Nabi kita cerita tentang neraka masa depan. Kata Nabi kita, inni ro'aitun nar, sesungguhnya aku melihat neraka. Fa'aktsaru min ahliha, kata Nabi kita, kebanyakan neraka itu penghuninya siapa Bu? Kaum wanita. Siapa yang bilang itu? Rasulullah. Sahabat kaget, padahal wanita zaman dahulu wanita yang ahli ibadah. Sama dengan sekarang, rata-rata kalau bicara ibadah, Pak, survei membuktikan wanita itu lebih hebat ibadahnya ketimbang bapak-bapak. Wanita itu Pak lebih kuat untuk berpuasa. Nah, apapun lah niatnya ya. Apakah untuk diet, untuk apa. Yang penting zahirnya wanita itu lebih banyak, lebih siap. Lebih kuat beribadah. Di zaman Rasul juga demikian. Tahajud luar biasa wanita itu. Makanya sahabat kaget. Ya Rasulullah yakfurna billah. Apakah wanita yang masuk neraka itu dia malas ibadah? Dia mengkufuri Allah? Enggak, kata Rasul. Yakfurna bil ashir. Mereka enggak mau bersyukur dengan kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Suaminya udah berusaha maksimal, tapi dia nggak bisa bersyukur, nggak dia pandang itu. Nah, hati-hati ini ya. Jadi ingat syukur ini wajib, suami wajib bersyukur, Pak, istri wajib bersyukur. Kata para ulama, syukur itu bagaimana kemudian kita yakin ya bahwa apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita, itu cara bersyukur itu. Anak-anak bola itu, anak-anak bola dia menjadikan pemain bola itu figur dia. Jadi ada konsep ilmu begini Pak. Sesuatu yang tidak layak, tapi kalau diberikan oleh orang yang kita hormati itu menjadi layak. Umpamanya apa? Antum dikasih pulpen sama teman gitu ya. Pulpennya harganya 50.000, ini pulpen berantum ya. Antum akan senang, alhamdulillah. Tapi senangnya biasa saja. Tapi kalau pulpen harga yang sama dikasih oleh orang yang kita hormati gitu, siapa yang kita hormati? Pokoknya Syekh Sudes datang dari apa gitu. Datang dia ke Indonesia, ini pulpen berantum. Harganya sama yang dikasih sama teman kita, itu kan jadi sesuatu yang berharga. Gitu ya. Lihat anak-anak pemain, anak-anak senang bola. Ya, dia itu anak-anak itu pemainnya kalau dia pemain yang dia senang habis main bola dibuka bajunya. Walaupun baju pemain bola itu udah bau macam-macam baunya dilempar. Itu jadi rebutan. Kan sebenarnya nggak layak tuh. Baju yang udah bau kemudian dikasih atau mungkin anggaplah nggak bau tapi udah dipakai begitu gitu kemudian dikasih, kan nggak layak. Coba dia dikasih baju yang sama mungkin oleh orang lain nggak bakal dia terima. Tapi itu kan jadi bahan rebutan itu. Maka kata para ulama, gimana cara kita bersyukur? Ingat, kenikmatan yang kita peroleh ini, semuanya nikmat yang terbaik dikasih oleh zat yang maha baik. Kita dikasih istri. Istri itu adalah
anugerah yang terbaik, tapi dikasih yang ngasihnya bukan Syekh Sudes, yang ngasihnya bukan pemain bola, yang ngasih adalah Rob yang maha segalanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah yang terbaik. Ya. Suami kita dikasih oleh Allah, dia adalah yang terbaik. Ya. Kata para ulama, suamimu itu si istrimu, suamimu boleh jadi maka bukan pasangan yang terbaik, tapi mereka pasti yang paling tepat. Yang paling tepat menemani hidupmu, yang paling tepat untuk jagain anak-anakmu, ya, yang paling tepat untuk jadi teman curhatmu, dan yang paling tepat dengan kondisi keuanganmu. Mungkin dulu ketika masih menikah, mungkin uangnya masih terbatas. Itulah pasangan yang paling tepat untuk. Kalau yang paling tepat ini disyukuri, dia akan menjadi yang terbaik. Nah, itu konsep syukur itu. Nah, karena syukur itu, kalau tadi ditanya gimana cara kemudian kita bersyukur, yang tadi apa yang Allah berikan, jadikan itu adalah yang terbaik. Dan basisnya memang ilmu. Ya, kita berilmu, ya, ilmu, dan kemudian kita syukur itu kan dua pilar utama surga itu apa? Syukur dan sabar. Ya, yang ada disyukuri, yang nggak ada disabari. Itu konsep surga itu. Jalan surga itu. Makanya orang sehebat apapun ibadahnya, kalau dua ini dia nggak punya, nggak bakal dia masuk surga. Bersyukur, bersyukur. Artinya, nah caranya jangan banding-bandingkan kenikmatan kita. Dan tadi fenomena hari ini kebubukan moral, ada anak yang kemudian durhaka sama orang tuanya gitu ya. Ya ini juga salah satu faktor dia nggak bersyukur kan. Kebanyakan anak-anak yang kemudian dia nggak berbakti sama orang tua itu kebanyakan karena dia sibuk membanding-bandingkan antara, kalau kemudian dia bersyukur dengan apa yang kemudian diberikan oleh orang tuanya gitu ya. Masya Allah. Kan kalau konsep Islam itu kalau kita melihatnya begini. Konsep Islam itu Pak, kapan orang tua itu berhenti menafkahi anak? Anak itu kan ada anak laki ada anak perempuan. Kalau anak perempuan, sepanjang dia belum punya suami, orang tuanya wajib menafkahi dia. Pokoknya tiba-tiba dia umpamanya afan ya, pokoknya tiba-tiba dia nggak punya suami gitu, suaminya udah nggak ada, maka kembali kewajiban itu kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada, kepada kakaknya, pada saudara laki-lakinya. Jadi kalau perempuan itu hidupnya selamanya harus ada yang menafkahi, itu perempuan. Jadi harusnya tidak ada perempuan itu yang hidup sendiri, itu nggak ada. Dia kalau nggak ada suami, kakaknya tanggung jawab, orang tua tanggung jawab. Itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, Pak, laki-laki itu kapan batas nafkahnya? Lihat fikihnya Ibnu Abbas. Laki-laki itu orang tua wajib ngasih nafkah ke dia hanya sampai usia 15 tahun. Ya, 15 tahun. Masuk usia 16, 17, 18, kalau orang tua masih nafkahi, itu dihitung dengan sedekah. Itu konsepnya. Makanya sahabat 15 tahun mandiri para sahabat. Masya Allah. Nah, makanya hari ini rata-rata orang tua hari ini, setelah zaman kenabian, zaman tabi'in itu, setelah zaman kenabian aja pokoknya, itu rata-rata orang tua lepas usia 17, 18 itu masih menafkahi anaknya. Kata para ulama, syukuri hal itu. Ya. Karena di zamannya Nabi dan para sahabat itu, makanya di sejarah Abu Malik itu, 15 tahun jadi staf keuangan negara gitu kan. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Al-Quds Palestina di usia 17 tahun. Jadi panglima perang, berarti di usia sebelumnya dia udah mandiri. Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah pada usia 22 tahun. Sebelumnya dia udah mandiri dia. Dia 22 jadi pemimpin dunia dia. Siapa? Muhammad Al-Fatih melakukan Konstantinopel di usia 21 tahun. Berarti sebelumnya dia udah mandiri dia. Kan hebat. Didikan orang-orang dahulu gitu kan. Nah, makanya Masya Allah ya. Jadi, nah makanya anak-anak kita sekarang, saya sering kalau ada anak-anak di SD gitu, saya bilang, nak, ayah ini menafkahi kamu sampai usia 15 tahun. Minimal ajarkan konsep kemandirian itu sama dia. Dia punya gitu ya. Jadi, dan makanya kurikulum pendidikan itu harus berbasis kemandirian. Gitu. Nah gitu ya. Tapi boleh 17 tahun, 18 tahun besar. Jadi kalau kita masih menafkahi anak, itu adalah pahalanya besar. Karena itu dihitung sebagai sedekah untuk anak. Nah itu kaidahnya ya. Nah dari sisi poin itu bagaimana kemudian anak dipahamkan tentang konsep ini, maka dia akan jadi anak yang bersyukur ya Allah. Ya, walaupun kemudian kan nggak ada orang tua yang sempurna ya, nggak ada orang tua yang sempurna. Makanya kata para ulama, karena orang tua itu nggak sempurna, maka sekurang apapun dia, engkau tetap wajib berbakti kepada dia. Di situ letak surga. Nah gitu ya. Hari ini kan banyak kadang-kadang orang tua sungkan menasehati anak. Ada pembahasan di kitab Tarbiyatul Aulad dikarang oleh Dr. Nasyaulwan itu menarik. Kata beliau kalau ada orang tua yang sudah takut nasihatin anak. Dia kalau buat nasihatin anak, dia pilih-pilih katanya.
dia pilih-pilih waktunya gitu. Apalagi dia pilih-pilih kondisinya, udah segitu takutnya dia sama anaknya, maka itu bagian kedurhakaan anak kepada orang tua. Jadi kalau kita bikin orang tua takut sama kita, itu bagian dari bentuk kedurhakaan gitu. Karena ada orang tua, aduh, udah nggak enak dia sama anaknya. Padahal kewajiban sampaikan, itu anakmu darah dagingmu, sampaikan kebaikan. Sampaikan dengan cara yang baik, ya. Mungkin dia usianya bukan bukan usia dimarahin, tapi usia sebagai teman, ajak ngobrol gitu. Itu kaidah. Ya itu barangkali ya, harusnya ya, barakallahu fikum. Ya, Fadol. Ya, Mas Assalamualaikum Tani. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Tani. Ustadz izin tanya Nah, yang terkait surat Al-A'la ya ayat 3 Ustadz. Nah, Allazi qaddara 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 fahada. fahada. Nah, Itu ada qadar, jadi masing-masing makhluk itu Allah tetapkan qadar dan nah, petunjuknya. nah, Mungkin terkait ini Ana Hmm. melihat dari sisi perang Uhud waktu itu Ustadz. nah, Yang perang dimana Uhud. Rasul itu Hmm. sangat terpukul karena banyak sahabat-sahabatnya yang mati di perang Meninggal Uhud. dunia. Nah, Karena seorang panglima Khalid bin Walid iya, yang Hmm. nantinya akan Allah tobatkan apa? iya. Allah buat tobat. Iya, Allah bikin. Khalid bin Walid ini Nah, tadinya membuat suatu membunuh lah sahabat, iya, para sahabat. terus kemudian Allah tobatkan dan juga Rasul juga di perang itu juga terpukul juga dengan meninggalnya Hamzah Iya, oleh Khalid. Hindun Iya, dan Abu Sofyan dan Iya. kemudian Hindun yang membuat Iya. Rasul terpukul Allah iya. tobatkan. Kemudian dia kembali pada Islam. Terus Iya. Rasul kemudian yang di anak ketahui Allah bilang bukan urusanmu Muhammad, Iya, mana yang aku tobatkan, iya, gitu ya iya. Ustaz. Nah, jadi ada kadar si orang ini tadinya sangat-sangat buruk, kemudian kadarnya dia Iya, telah diberi petunjuk, iya, ternyata ditobatkan. iya, bertobat Nah, kepada Allah. ini Anda tertarik dengan ada paman Nabi Iya, Abu Abdullah, Thalib iya. dan Abu Jahal. Iya, Mereka berdua sangat sayang sama Rasul dan paham iya, dan tahu Rasul itu sangat bisa dipercaya, iya. alamin. Tapi Allah nggak kadarkan kepada mereka tobat. Nah. Walaupun secara ilmu mereka paham, mereka mendapatkan petunjuk dan Iya. Allah pahamkan ini ponakan ini orang benar, sidik, Iya. tapi nggak dimasukkan rasa tobat. Nah. Itu juga yang terkait Nabi Musa dengan Bani Israel. Nah. Seorang nabi yang berbicara langsung dengan Allah, kalamullah, kalimullah, tapi makhluknya apa? Umatnya ini sendiri udah pinter tahu bahwa ini benar, tapi mereka nggak menyimpang, nggak dibuat hidayah beriman sama Allah. Bagaimana mengenai hal ini Ustaz? Mungkin yang terkait yang terakhir, orang yang tahu dan paham kebenaran dari Allah, gitu, tapi ternyata Allah itu nggak masukkan hidayah. Kayak contoh Nabi tadi Abu Thalib dan Abu Jahal, gitu. Bagaimana? Apakah mereka masih bisa menerima? Tapi Allah, bagaimana kita supaya jangan sampai kadarnya Allah itu ya Allah nggak kasih hidayah gitu ya. Masya Allah. Syukran. Iya, Afan, barakallahu fikum. Ini bagus pertanyaannya ya, luar biasa. Jadi gini, ketetapan Allah itu juga sejalan dengan kehendak Allah, di mana kehendak itu juga Allah ciptakan pada diri manusia. Jadi gini, memahami takdir itu ada beberapa perkara yang harus kita pahami. Yang pertama, takdir itu dia punya rukun, ada rukun takdir. Rukun takdir yang pertama itu disebut dengan apa namanya? Al-ilmu. Allah berilmu. Jadi Allah tahu nih, gimana nanti kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita Allah tahu. Apakah kita penduduk surga atau kita penduduk neraka Allah tahu. Jadi Allah al-alim, Allah maha mengetahui. Kita harus ingat bahwa dalam pemahaman takdir itu memang ada dua pemahaman yang menyimpang. Ada dua induk besarnya yang menyimpang. Yang pertama pemahaman qadariyah. Qadariyah itu dia mengatakan kita punya kudroh. Kita punya kemampuan. Jadi kalau seandainya kita Islam, ya Islam ini karena kita. Kalau kita berusaha dapat duit, itu karena kita. Kalau kita bermaksiat, itu karena kita. Semuanya kita, nggak ada campur tangan Allah. Itu qadariyah. Ada al-jabbariyah. Jabbar itu artinya dia dipaksa. Kalau kemudian dia sholat, Allah yang maksa dia sholat. Kalau dia bermaksiat, Allah yang maksa dia maksiat. Ya, maka banyak kaum muslimin terjebak dalam dua pemahaman ini. Yang pertama mengatakan nggak ada campur tangan Allah. Yang kedua mengatakan, ini Allah semuanya nih, mau maksiat, mau ibadah maksiat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pemahaman salaful ummah itu dia di tengah-tengah. Dengan memahami yang tadi, yang pertama dia meyakini Allah punya ilmu. Yang kedua, Allah itu al-kitabah. Allah itu ketika Allah kemudian punya ilmu, Allah tuliskan.
Artinya sesuatu yang Allah tahu itu, Allah udah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Pengetahuan Allah itu, nih orang ini bakal begini, orang ini bakal begini. Dia nikah umur sekian, ini nanti dia dapat rezeki, ini dia punya anak, ini nggak punya anak, Allah tahu. Dan itu Allah tuliskan kitab. Yang ketiga disebut dengan al-masyiah. Allah berkehendak. Nah ini yang menarik. Berkehendak ini kan Allah punya kehendak. Tapi kehendak itu juga Allah ciptakan pada diri kita. Jadi pilihan itu, pilihan untuk memilih itu ada pada diri kita. Ya, tapi pilihan itu memang tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak berkehendak gitu. Berarti siapa yang memilih? Kita yang memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika ada orang yang kemudian dia menempuh jalan ilham, jalan baik, itu kehendak Allah. Tapi ketika dia kemudian dia memilih jalan fujur, memang itu pilihan dia. Ya, makanya kalau orang kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan, faminallah dari Allah. Tapi kalau kemudian dia melakukan keburukan-keburukan, itu pilihan dia. Nah, disinilah kita nanti akan memahami begitu pentingnya hidayah itu. Ya, karena orang yang dekat dengan Nabi pun, yang menolong perjuangan Nabi pun, maka dia tidak dapatin hidayah itu. Seperti tadi apa? Paman Nabi Abu Thalib. Ya, dia nggak dapatin hidayah itu taufik. Ya, di akhir kemudian apa namanya? Di akhir hayatnya, ketika ruh akan berpamitan dengan jasadnya, dia udah ada keinginan untuk masuk Islam sebenarnya. Tapi kemudian yang mendampingi dia itu mengatakan, ya Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Balik lagi dia, nggak jadi lagi dia masuk Islam. Nah di situ kita Allah memperlihatkan kepada kita begitu pentingnya hidayah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ya di antara keluarga Nabi, kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mereka juga orang-orang yang kemudian tidak menjamin mereka dapat hidayah. Makanya hari ini sebuah keanehan kalau ada orang yang ngaku-ngaku zuriatnya Nabi, ya anak cucu Nabi, dia ngerasa dia maksum, dia merasa segalanya, merasa kemudian disucikan gitu. Ya lihat, tidak ada. Maka di situ Allah menunjukkan bahwa semua kalian sama. Yang membuat kalian itu mulia itu adalah ketakwaan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi memang banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya. Nah, kemudian yang keempat rukun dari takdir itu adalah al-khalqu, Allah menciptakan. Jadi perbuatan itu akhirnya jadi gitu. Jadi artinya kenapa kemudian di hari akhirat nanti ada hisab, ada mizan, ada yang dibalas dengan kebaikan, ada yang dibalas dengan keburukan. Kenapa? Karena kita dibalas sesuai dengan pilihan kita. Dan pilihan itu nggak ada Allah yang memaksa, kita yang memilih. Ya kita punya mau hadir ke majelis ilmu, kan kaki kita yang melangkah, pilihan hati kita yang menentukan. Dan Allah memberikan pilihan itu kepada hati-hati kita. Dikasih dua jalan sama Allah. Ini jalan ke surga, jalan ke neraka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dikasih dua jalan itu dan kita yang kemudian yang memilih. Ya, makanya kenapa kemudian Khalid bin Walid, orang yang begitu benci dengan Islam, tapi dia yang masuk Islam gitu kan. Kenapa Umar bin Khattab yang kemudian dia punya niat untuk membunuh Rasul, tapi dia yang kemudian bersama dengan Rasul gitu. Ya, kenapa? Dan ini berkaitan dengan rahasia Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang kemudian menundukkan hati mereka, tapi ingat pilihan itu adalah pilihan mereka, bukan Allah yang memaksa mereka. Dan pilihan mereka. Jadi peluang itu Allah berikan sama kepada semua orang. Tapi kemudian mereka memilih untuk jalan ketaatan dan memilih untuk jalan kemaksiatan. Nah, gitu ya. Nah, ini kaidah yang harus kita pahami. Jadi Allah tidak memaksa, Allah kemudian tidak mendorong dia untuk menggelincirkan dia ke neraka, tapi itu adalah pilihan dia. Nah, apa dia tinggal memiliki masyiah, kehendak, kudroh, kemampuan untuk memilih itu Allah ciptakan dalam diri kita. Nah, berdasarkan pilihan itulah makanya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka orang yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan, karena kebaikan dan keburukan itu pilihan dia. Berdasarkan pilihan itu. Maka Allah Maha Adil, Allah Maha Sayang. Ya, bahkan bahkan pilihan keburukan itu kata Allah itu murni dari diri dia. Ya, tapi kalau pilihan kebaikan itu Allah yang mendorong dia dalam kebaikan. Nah, kenapa si fulan yang Allah pilih? Kenapa tidak si fulan gitu ya? Nah, ini ada berkaitan dengan hak prerogatif Allah dan kehendak Allah, dan pasti itu ada hikmahnya untuk kita hari ini ya. Berarti ketika umpamanya Abu Jahal gitu, Abu Lahab, orang Arab asli menentang Islam, berarti hikmahnya banyak yang kita dapatin. Berarti Islam yang hari ini kita anut ini bukan Islam Arab gitu. Bukan Islam Arab, tapi Islam yang datang langsung dari Allah. Kaulah Islam ini adalah Islam Arab, maka mungkin Abu Jahal yang akan menerima pertama itu.
Karena sejarah membuktikan ketika Islam ini Nabi dakwahkan, orang Arab yang menjadi penentang Islam yang paling pertama. Orang Arab yang menentang Islam ini pertama. Maka bukan Islam Arab. Karena kan orang hari ini kan agak ini ya. Oh itu mah Islam Arab, mah kita mah Islam Nusantara kata dia. Nah, Islam adalah kita Islam satu, Islam yang datang dari wahyu Allah yang menyatukan kita semuanya. Yang mulia di hadapan Allah bukan Arab, bukan Yaman, bukan Sudan, bukan Indonesia. Yang mulia yang bertakwa kepada Allah dari etnis manapun dia. Nah, itu kaidahnya ya. Nah, mungkin ini hikmahnya ya yang bisa kita dapatkan. Ingat apa yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Nah, nanti ada hikmah yang terbaik. Adapun kenapa si fulan memilih jalan ke neraka, ingat itu pilihan dia dan pilihan itu Allah ciptakan untuk dirinya gitu. Dan dia yang memilih. Nah, barakallahu fikum. Ayah, Masya Allah. kaji ya, Jazakallah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 11 Al-Kahfi 1829 dan katakanlah kebenaran itu datang dari Allah dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendak barang siapa yang ingin kafir silahkan kafir. Ini kan pilihan Ustaz. Nah, ini kebenarannya dan pilihannya gimana nih maknanya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Kalau bagus Pak Haji pertanyaannya ya. Nah di ayat itu jelas ya, yang mau beriman silakan beriman, yang ingin kafir silakan kafir gitu. Artinya ayat ini sebenarnya memperkuat yang tadi kita sampaikan bahwa ternyata ketika Allah punya masyiah, kita kan kalau melihat sesuatu yang bagus di muka bumi ini kan kita bilang Masya Allah, itu kehendak Allah gitu ya. Nah kalau ada yang terjadi kita bilang Masya Allah, ya qadarullah masa'a wa fa'al gitu ya. Ini takdir Allah, Allah yang berkehendak, Allah yang berbuat gitu. Maka ingat ya, ini yang tadi kemudian kita sampaikan bahwa semuanya itu memang akan berjalan dengan kehendak Allah. Artinya Allah yang nanti mengizinkan gitu, Allah putuskan gitu. Ya, tapi ingat ketika Allah memutuskan itu atas pilihan dia, dia yang memilih jalan itu. Ya, makanya ada kan sebenarnya literatur ayatnya itu ketika Allah mengatakan yang ingin kafir silakan kafir gitu kan. Bukan berarti Allah membebaskan kekafiran, tidak. Ada hadis Nabi yang sejalan dengan hadis itu ketika Allah mengatakan dalam lisan Nabinya, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebuah nasihat, kata Jibril, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, sesukamu hidup. Mau beriman kayak mau kafir kayak hiduplah sesukamu. Ya, fa innaka mayyitun, tapi ingat kamu pasti akan mati. Nah, jadi kalimat sebenarnya kalimat kalau engkau mau kafir silakan kafir, itu kata para ulama itu kalimat yang Allah berikan kepada orang yang memiliki kerasnya hati. Itu makna tafsirnya. Jadi orang yang kemudian udah diajak beriman, dipanggil ke jalan surga, nggak mau dia. Ya udah silakan kafir. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, engkau pasti akan mati. Ya. Maka di akhirat itu apa? Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bih. Kamu silakan beramal sesukamu, tapi kamu pasti akan dibalas berdasarkan amalanmu. Nah, sebenarnya ini sebuah cara Allah menantang. Ya, menentang jika jadi kalau engkau masih berbuat seperti itu, maka ingat engkau akan dihisap. Makanya kita sering dengar sebuah kalam yang terbaik kata Nabi kita, inna min kalamin nubuwatil ula, di antara bentuk nasihat-nasihat terbaik dari zaman kenabian terdahulu sampai manusia hari ini, sampai nabi-nabi yang terakhir, itu apa nasihat mereka kepada orang hari ini? Kata mereka, illam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak punya malu, maka kerjakan apapun yang mau kamu kerjakan. Tapi ingat, semuanya akan dihisap oleh Allah. Jadi kalimat, engkau beriman, silakan beriman. Maka jalanmu jelas. Menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi engkau kafir, silakan kafir. Ini kalimat ancaman sebenarnya. Kalimat ancaman yang kemudian bagi yang mengkufuri Allah, maka siksaannya sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang memilih. Ya, dan makanya mereka akan dihisap. Kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Karena ingat, itu pun atas dasar pilihan mereka yang ditunjukkan dalam bentuk amalan-amalan mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya. Oh iya. Nah, Mau tunjuk. iya. Salaf itu sahabat saja kah apa tabiin dan tabiin? Iya. Kalau di hadis Nabi, ketika Nabi mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus berada di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku. Dan dikuatkan oleh hadis yang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zaman masaku, kata Nabi. Masaku tidak sahabatku. Tsummal ladzina yalunahum,
kemudian zaman setelah sahabatku, berarti tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelah tabi'in itu tabi'in. Makanya ulama sepakat pengertian salaf itu adalah Rasul, para sahabat, ulama tabi'in dan tabi'in. Jadi ingat, ulama madhab yang dikenal itu 4 madhab itu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan ulama ahli hadis dan yang sezaman dengan mereka, Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, semuanya adalah salaf. Termasuk salaf. Ya, jadi salaf itu kalau kita baca di kitab I'lamul Muwaqqi'in yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim, salaf siapa mereka? Yaitu 3 kurun generasi awal. Rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi kalau kita ditanya siapa mereka? Rasul, para sahabat jelas. Kemudian tabi'in atau tabi'in itu siapa mereka? Yaitu ulama madhab dan para ulama ahli hadis. Maka 3 kurun ini adalah menjadi contoh kita untuk beragama, berakidah dan bersikap. Adapun masalah dunia, silakan. Zaman dulu adanya onta, sekarang adanya Toyota gitu ya. Itu urusan kita, silakan. Kita nggak itu menjadi hal yang mubah saja. Ya, masa dunia kata Nabi kita, antum a'lamu bi umuri dunyakum, teknologi. Dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone, silakan. Ya, hukumnya kembali kepada hukum mubahnya. Dia akan beribadah kalau dipakai untuk kebaikan, dia akan berdosa ketika dipakai untuk keburukan. Tapi untuk beribadah, berakidah, bersikap, bermuamalah, maka wajib ikuti 3 kurun generasi awal itu. Nah, barakallahu fiik. Ya, baru ada mau bertanya lagi? Cukup Iya. oleh Ustadz ya. Iya, Nanti mungkin kita sesi setelah kita tutup biar teman-teman bisa closing juga. Iya, Nanti kita bisa lanjutkan sesi Insyaallah. diskusi. Baik, untuk itu dari kami dari Halaqah Tadabbur Quran mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Jazakallahu khairan. Rahmatullahi yang telah menyampaikan materi kepada kita. Tapi nanti kan masih ada part selanjutnya. Sepertinya surat Luqman ini partnya bisa jadi 10 kali ya. Ayatnya cuma 30-an tapi kayaknya Ya, ini nanti kita agak kita percepat ritmenya nanti ya. Percepat dari 2 pengalaman ini kayaknya kita agak ini ya gitu. Iya, Sorry, agak percepat ya. santai tapi Iya. terlalu santai. Iya, Iya. Masya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan yang ke depan, yang part ketiganya bisa banyak ayat karena kita penasaran lagi nih misalnya. Iya, mudah-mudahan. Apalagi Insyaallah. yang digali Iya, dari iya. surat Luqman ini. Baik, Insyaallah. untuk mengakhirinya tentunya kami bersedia kepada Ustaz untuk menyampaikan doa biar teman-teman juga bisa mengaminkan dari doa ini. Silakan. Oh iya. Diperlukan? Baik teman-teman, karena diminta untuk memimpin doa, mari sama-sama kita tutup kajian kita hari ini, kita berdoa, kita bermunajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan hari ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Ya, mudah-mudahan setiap huruf yang kita lafazkan, kalimat yang kita sampaikan, mudah-mudahan terbimbing dengan wahyu Allah. Kita berharap ya, karena urusan dakwah ini cuma 1 jam 2 jam, tapi di padang mahsyar itu urusan kita 5.000 tahun untuk bertanggung jawab gitu ya. Maka tidak boleh ada satupun kalimat yang menyimpang dari aturan Allah. Ya, sepahit apapun sampaikan itu kaidah dakwah ya. Karena jangan sampai 1 jam kita berdakwah itu menjadi sebuah pertanggungjawaban yang besar ya di padang mahsyar nanti. Maka ini prinsip yang harus dipegang oleh semua dai. Semua kita kan dai ya. Jadi jangan pernah berdakwah itu sesuai dengan selera jemaah, jangan. Jangan pernah berdakwah sesuai dengan selera jemaah. Ya, jadi kalau dakwah itu simpel saja, kalau sesuai dengan selera jemaah kemudian kita dipertahankan gara-gara itu dan menentang selera Allah, wah itu murka Allah. Tapi kalau kemudian kalau jemaah yang nggak suka dengan kita selera, kemudian kita nggak dipakai lagi umpamanya, itu hal yang biasa normatif ya. Nah gitu ya, tapi jangan sampai kemudian melanggar aturan Allah. Makanya kita selalu berharap mudah-mudahan dakwah yang tersampaikan itu adalah dakwah yang sesuai dengan kalamullah, terbimbing, karena ini ada pertanggungjawaban yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, mari sama kita berdoa, kita bermunajat. Kita bayangkan wajah orang-orang yang kita cintai, kedua orang tua kita, ya, yang telah berjasa untuk kita. Mudah-mudahan majelis ilmu ini juga membawa kebaikan dan keberkahan untuk kedua orang tua kita, kerabat kita, dan orang yang kita cintai. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana, ya Zal Jalali wa Dzikril Karim wa 'azami sultanik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di siang hari ini ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah. Kami tundukkan hati-hati kami ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Ampuni segala bentuk kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Ampuni segala bentuk dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah sebagai penghalang keberkahan hidup ya Allah.
Jangan jadikan dosa-dosa kami, ya Allah, sebagai penghalang kekhusyuan ibadah kepadamu, ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami, ya Allah, sebagai penghalang kesolehan pasangan hidup kami, ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami, ya Allah, sebagai penghalang kesolehan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami, ya Allah, bimbing kami, ya Allah, kepada jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap detik kehidupan yang kami jalankan, ya Allah, terbimbing dengan sunnah-Mu, ya Allah. Terbimbing dengan tauhid kepadamu, ya Allah. Engkau cerita, ya Allah, begitu sakitnya kematian itu, ya Allah. Begitu dahsyatnya sakratul maut itu, ya Allah. Begitu menyakitkan ketika ruh berpamitan dengan jasad, ya Allah. Ya Allah, jadikan kehidupan ini kehidupan yang bermanfaat, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, sesibuk apapun kami dengan dunia ini, ya Allah. Ingatkan kami dengan ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai, ya Allah, kemuliaan akhirat yang Engkau janjikan, ya Allah, tergadaikan dengan dunia yang akan kami tinggalkan ini, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, kepada jalan sunnah Nabi-Mu yang mulia, ya Allah. Berikan kami petunjuk-petunjuk kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami makhluk yang dhaif, ya Allah. Kami dhaif, kami lemah, ya Allah. Engkaulah yang maha kaya, ya Allah. Kami minta kepadamu, ya Allah, bimbing kami kepada jalan yang Engkau ridhai, ya Allah. Berikan kami cahaya keimanan, ya Allah, yang akan membimbing diri kami dalam kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhai, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya, di majlis ilmu yang penuh kemuliaan ini, ya Allah. Di saat doa-doa kami diaminkan oleh malaikat-malaikatmu, ya Allah. Di saat majlis ini sesudah sabda Nabi-Mu yang mulia diisi oleh para penduduk langit, ya Allah. Kami minta kepadamu, ya Allah, berikan juga kebaikan kepada keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kedua orang tua kami, ya Allah, yang telah berkorban untuk kehidupan kami, ya Allah. Mereka rela mati-matian untuk berjuang untuk kami, ya Allah. Terkadang mereka rela untuk tidak makan asalkan anaknya tetap kenyang, ya Allah. Mereka rela mengorbankan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya, ya Allah. Bahkan mereka rela untuk menahan beban kehidupan yang berat ini, ya Allah, demi kesuksesan anak-anaknya, ya Allah. Kami minta kepadamu, ya Allah, berikan kebaikan kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah. Halalkan, ya Allah. Halalkan darah ibu kami yang mengalir ketika melahirkan kami, ya Allah. Halalkan darah ibu kami yang mengalir ketika melahirkan kami, ya Allah. 9 bulan, ya Allah, kami numpang di rahimnya, ya Allah. Dalam keadaan berat, susah, dan payah dia mengandung kami, ya Allah. Ya Allah, halalkan, ya Allah. Halalkan, ya Allah, darahnya yang mengalir ketika melahirkan kami, ya Allah. Dia korbankan nyawanya agar kami bisa terlahir ke muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, halalkan, ya Allah. Halalkan keringat ayah kami, ya Allah, yang berjuang untuk menafkahi kami, ya Allah. Pagi, siang, malam, dia berjuang untuk menafkahi kami, ya Allah. Dia berikan kami rezeki yang halal, ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah, halalkan, ya Allah. Halalkan keringatnya yang berjuang untuk kami, ya Allah. Ya Allah, halalkan, ya Allah. Halalkan air susu ibu kami, ya Allah, yang telah menjadi darah dan daging dalam tubuh kami, ya Allah. Jadikan tubuh ini mudah untuk sujud kepadamu, ya Allah. Jadikan tubuh ini mudah untuk rukuk kepadamu, ya Allah. Jadikan tubuh ini mudah untuk melangkah duduk di majlis ilmu, ya Allah. Agar tubuh yang mengalir dari tubuh ini air susu ibu kami, maka mendapatkan kebaikan, ya Allah, kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kebaikan kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Dulu ketika kami sakit, ya Allah, mereka yang bolak-balik ngurusin kami, ya Allah. Setiap kehidupan yang kami jalankan, per detik kehidupan yang kami jalankan, nggak pernah lepas dari doa-doa mereka, ya Allah. Siang malam mereka menangis di atas sejadahnya, ya Allah, berdoa untuk kami, ya Allah. Maka demi namamu yang mulia, ya Rabb, demi namamu yang mulia, ya Rahman, ya Rahim, tidak ada satupun kebaikan yang hari ini kami peroleh, ya Allah, kecuali karena ketulusan doa orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, ya Allah. Jadikan majlis ini majlis yang dibacakan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan setiap ilmu yang kami amalkan, jadikan ini pahala yang mengalir untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, maafkan kesalahan kami, ya Allah. Mungkin ada kata-kata kami yang menyakiti hati mereka, ya Allah. Mungkin ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan mereka, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Janganlah kemudian perkataan itu membuat Engkau murka kepada kami, ya Allah.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berikan kami jalan hidayah, hidayah taufik ya Allah. Mudahkan kami untuk menuju surga-Mu ya Allah. Bimbing perkataan kami, bimbing perbuatan kami ya Allah. Mudahkan jalan kami di dunia, mudahkan kami untuk dikumpulkan ke dalam surga-Mu ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita tutup bersama kajian pada hari ini dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada Ustaz rahmatillahi jazakallah khair. Semoga kita bisa ketemu di kajian selanjutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.